Bab 791 Kebanggaan Surga. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Meskipun kata-kata Fang Yu lugas, maknanya sangat jelas. Huaixu juga setuju dengan pernyataan Fang Yu. Namun, sejauh menyangkut situasi saat ini, sangat sulit untuk mengekstraksi seluruh ras semi-roh. Karena, apakah itu Huaixu atau Fang Yu, pemahaman mereka tentang ras semi-roh sangatlah menyedihkan. Jangan khawatir tentang internal, sekarang saya akan menginvestasikan seluruh energi saya langsung untuk menyelidiki ras semi-roh. Fang Yu memandang Huaixu dan berkata, selama saya bisa mengetahui lokasinya, saya bersedia membantu Anda membersihkannya. Wajah Huaixu serius dan mengangguk. Juga, saya sarankan Anda kembali ke meja perundingan dan jangan tinggal di sini untuk yang sudah tua. Ajukan orang-orang yang dapat dipercaya dalam 4 kelompok besar di bawah tangan Anda. Membentuk tim sendiri dapat menyelesaikan banyak masalah. Fang Yu berkata lagi. Huaixu mengangguk lagi. Dia benar-benar tidak bisa duduk kokoh di platform tinggi sekarang. Dengan nama dan kekuatannya, kembali ke meja setidaknya bisa membuat stun para ras setengah roh yang siap bergerak untuk sementara waktu. Dengan cara ini, dia berada di tempat terbuka dan Fang Yu berada dalam kegelapan, dan keduanya dapat bekerja sama untuk menyelesaikan krisis. Ngomong-ngomong, ada seorang anak bernama Ouyang Chengdao yang ingin bertemu denganmu. Fang Yu memikirkan hal ini dan berkata, Ouyang Chengdao. Huaixu tertegun sejenak, lalu mengingat orang ini dan bertanya, putra Ouyang Xiuyuan. Ya, Fang Yu mengangguk. Xiuyuan, apakah kamu tidak kenal saudara Fang? Huaixu bertanya lagi. Saya juga bertanya kemarin bahwa dia adalah putra dari Ouyang Xiuyuan. Fang Yu tersenyum dan berkata, terakhir kali aku melihat Ouyang Xiuyuan, anak itu bahkan tidak memegang tangan gadis itu. Dalam sekejap, putra-putranya lebih tua dari dia saat itu. Ketika saya menghubungi Xiuyuan 6 tahun lalu, dia juga menyebut Anda saudara Fang. Sekarang saudara Fang telah lama tinggal di ibu kota utara, saya dapat memintanya untuk membawa Ouyang Chengdao ke sini, semuanya bertemu. Huaixu bertanya, jika dia ingin bertemu denganku, telepon saja dia, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu berdiri. Saudara Fang, terima kasih telah membantu saya mengumpulkan begitu banyak informasi dalam waktu singkat. Huaixu melanjutkan dan membungkuk. Fang Yu sedikit mengernyit, baru saja hendak berbicara. Tetapi situasi saat ini belum jelas. Pertama-tama saya meminta saudara Fang untuk tetap di posisinya saat ini untuk sementara waktu. Saya ingin tahu apakah saudara Fang bersedia. Huaixu bertanya. Fang Yu memandang Huaixu dan berkata, saya harap Anda dapat mengungkapkan pemikiran utama Anda secara langsung saat Anda berbicara lagi nanti, dan jangan melontarkan cercaan apapun. Terutama toren yang menurut semi-spirit akan datang, adalah sesuatu yang sangat dia pedulikan. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak mengatakan apapun tentang hal itu, Fang Yu tidak akan membiarkannya pergi. Sesosok berdiri di puncak gunung. Ada kabut putih tipis di bawah kakinya. Melihat ke depan dari sudut pandangnya, seseorang dapat melihat pegunungan yang melayang di awan di udara. Pemandangan ini sangat mirip dengan dunia peri yang digambarkan dalam buku-buku kuno. Sosok ini berdiri dengan tangan di belakang, memandangi awan yang sedikit mengambang di kejauhan, dengan mata acuh tak acuh. Pada saat ini, di belakang sosok ini, sebuah bola hitam tiba-tiba muncul. Bola hitam itu perlahan mengembang dan memadat menjadi seseorang yang mengenakan jubah hitam, berlutut dengan satu kaki. Tuan, sebagian besar paku di Beidou telah dicabut. Kata pria berbaju hitam, siapa yang melakukannya? Sosok yang disebut master itu perlahan bertanya tanpa menoleh ke belakang. Fang Yu, Fang panjang umur. Pria berbaju hitam itu menjawab. Mendengar nama tersebut, sosok di depan terjatuh ke tangan di belakang dan menggoyangkannya sedikit. Sekarang Fang Changsheng, alias Fang Chengtian, menjabat sebagai wakil ketua asosiasi Beidou Budo. Konon Huaixu secara pribadi menunjuknya. Di permukaan, dia adalah salah satu murid Huaixu. Pria kulit hitam itu berhenti. Dia melanjutkan, saya memerintahkan Jenderal Ironbone untuk menjaga altar jiwa ibu kota utara, tapi tadi malam, Ironbone menghadapi Fang Changsheng dan bahkan tidak bertahan 5 menit. Huaixu, kenapa dia masih hidup? Sosok di depannya mengepalkan tangannya. Tuan, saya pikir prioritas utama adalah menyingkirkan Fang Changsheng. Pria berbaju hitam menundukkan kepalanya dan berkata,
saat ini, kita memiliki usia yang tinggi, dan penurunan kekuatan tidak bisa dihindari. Kita hanya perlu menunda sebentar. Dan Fang Changsheng orang ini, jika dia benar-benar miliknya muridku, kita harus berhati-hati. Orang ini masih muda, jika kamu tidak membunuhnya lebih awal. Di masa depan, dia kemungkinan akan menjadi orang sombong kedua, bahkan di luar penyembunyian. Setelah mendengar kata-kata tersebut, sosok di depan berbalik dan menatap pria berbaju hitam. Pupil hitam pekat itu seperti kerikil yang dilempar ke danau, dengan lapisan gelombang perak. Di mana Jiu Kong? Dia bertanya. 9 langit, saat ini sedang mencoba memadukan baju besi yang diberikan tuannya kepadanya. Pria berbaju hitam itu menjawab. Setelah dia berhasil diintegrasikan, biarkan dia datang menemui saya. Dimengerti, guru. Pria berbaju hitam selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi bola hitam lagi dan menghilang di depan matanya. Huixu, Fang Changsheng, siapapun yang menghalangi jalanku, aku akan membunuhnya. Di sela-sela kata-kata itu, gelombang mikro muncul lagi di pupil kuning gambar ini. Boom, 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 gunung-gunung yang menggantung di kejauhan, satu demi satu runtuh, pecah menjadi butiran debu. Fang Yu dan Zheng Ze meninggalkan Hidden Forest Villa bersama-sama dan kembali ke Aula Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota Utara. Begitu mereka kembali ke gerbang aula, mereka mendengar suara keras dari lantai pertama. Benarkah ada 3 pelaku kejahatan dari keluarga Wei di daftar teratas kali ini? Apakah ini benar-benar rumor? Ya, ada 3 Tianjiao dalam satu keluarga, bagaimana ini mungkin? Percuma kalau tidak percaya, itu kenyataannya. Daftar langit baru saja diperbarui. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi dan melihat permainan langit. Di lantai pertama, banyak anggota asosiasi Budo di bawah yang berbicara dengan antusias. Isi diskusi tidak terlepas dari 3 kebanggaan surgawi keluarga Wei. Keluarga Wei, Fang Yu teringat Wei Xuan yang bertukar pikiran sebentar 2 hari lalu. Jadi, dia seenaknya memanggil ketiga prajurit di sebelahnya. Tuan Fang, Tuan Zheng. Ketika ketiga prajurit itu melihat dokumen mereka, ekspresi mereka berubah dan mereka segera memberi hormat dengan hormat. Apa maksudmu dengan 3 kebanggaan surgawi keluarga Wei? Fang Yu bertanya. Itu, daftar langit telah diperbarui. Kali ini, ada 3 nama lagi di daftar langit, semuanya dari keluarga Wei. Jawab seorang pejuang. Apakah ini hal yang sangat aneh? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Ketiga prajurit itu saling memandang, bertanya-tanya apa maksud Fang Yu. Masalah ini, di keluarga seni bela diri manapun, sudah cukup untuk membuat keluarga seni bela diri ini menjadi topik hangat diskusi di seluruh Beidou. Bagi dunia seni bela diri, berada di urutan teratas adalah Tianjiao. Menjadi kebanggaan sejati surga, sebuah keluarga seni bela diri dapat menghasilkan seorang arogan yang berbakat, bagi seluruh keluarga, itu adalah suatu kehormatan besar. Dan dapat membawa peningkatan status yang substansial. Dan kali ini, keluarga Wei memiliki 3 Tianjiao secara langsung. Betapa mulianya hal ini, betapa hebatnya ini. Awalnya, keluarga Wei, sebagai bintang yang sedang naik daun, selalu berada di urutan terbawah dari 8 keluarga besar. Namun setelah hari ini, pola 8 keluarga besar akan berubah. Status keluarga Wei harus dipromosikan setidaknya 3 hingga 4 tempat, atau bahkan ke 4 besar. Inilah pengaruh besar yang dibawa oleh Tianjiao. Tuan Fang, ini memang peristiwa besar. Itu saja, kalau begitu aku akan melihat biro surgawi gelombang www.novelringan.com gelombang kata Fang Yu. Fang Yu benar-benar tidak tahu apa itu daftar dewa. Hal-hal ini sepertinya muncul setelah Fang Yu meninggalkan ibu kota utara. Setelah berbicara dengan para pejuang ini, Fang Yu dan Zheng Ze meninggalkan aula lagi dan menuju ke biro Jutian. Dalam perjalanan, Zheng Ze menjelaskan kepada Fang Yu informasi terkait Gioping. Sebagai organisasi yang memantau dunia, Biro Giops telah posisi yang sangat istimewa. Kebanyakan orang mengira ia memiliki hubungan dengan Asosiasi Budo dan merupakan organisasi yang didirikan oleh Asosiasi Budo. Namun kenyataannya, Qiu Tenju tidak ada hubungannya dengan Asosiasi Budo. Dari sudut pandang lain, Qiu Tenju bahkan lebih berwibawa daripada Asosiasi Budo. Asosiasi Budo, kalangan seni bela diri di seluruh wilayah mempercayai penilaian Gu Tianju atas berbagai visi. Tak perlu dikatakan lagi, daftar itu, yang namanya bisa muncul di daftar permainan mengintip, adalah suatu kehormatan besar.
Setelah setengah jam, Fang Yu dan Zheng Ze datang ke game Dioping. Skala bangunan Biro Guantian sangat besar, namun gayanya tidak seperti organisasi, lebih berbentuk persegi. Setelah masuk melalui pintu gerbang, terdapat tanah datar yang luas. Di tengah tanah datar terdapat 3 buah tugu batu yang menjulang tinggi. 3 prasasti ini mewakili 3 daftar. Zheng Ze berkata, yang pertama adalah daftar dewa, yang dibuat khusus untuk yang kuat dari luar ibu kota utara. Yang kedua adalah Sky Ranking, yang merupakan daftar kekuatan anak muda di ibu kota utara. Untuk berada di Sky Ranking, usianya tidak boleh lebih dari 30. Oleh karena itu, mereka yang bisa mencapai Sky Ranking dikenal sebagai kebanggaan langit, mewakili masa muda dan bakat. Abnormal, dan monumen batu terakhir disebut daftar suci. Daftar suci adalah daftar yang dapat didaki oleh kekuatan menakutkan itu. Dikatakan bahwa orang dengan tingkat kultivasi terendah dalam daftar suci berada di puncak tahap transformasi. Di atas, hanya 3 daftar ini. Fang Yu bertanya, tidak, konon masih ada beberapa daftar di dalam Glimpse Game, tapi daftar itu relatif kecil, jadi tidak dipublikasikan, kata Zheng Ze. Fang Yu mengangguk, mengungkapkan pemahamannya. Saat ini, sekelompok besar orang berkumpul di alun-alun di depan, di bawah daftar langit. Fang Yu dan Zheng Ze tidak bisa masuk sama sekali, mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Generasi keempat dari keluarga Wei, ketiga bersaudara itu berhasil mencapai puncak daftar bersama-sama. Adegan seperti ini, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Terlalu mengagumkan, nama ketiga bersaudara itu saling terkait. Petik 2. Setelah hari ini, pola dunia seni bela diri ibu kota utara akan berubah. Di tengah kerumunan, terdengar gelombang seru. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan melihat daftar langit di depan. Di bagian bawah daftar, sekitar 100 orang, Anda dapat melihat 3 nama Wei berturut-turut, bersinar dengan cahaya redup. Dari atas ke bawah, mereka adalah Wei Xuan, Wei Tian, dan Wei Zhen. Di antara kerumunan, ada yang murni, menyaksikan keseruannya, dan ada pula yang wajahnya tidak cantik. Jelas sekali, kebangkitan keluarga Wei bukanlah hal yang baik baginya. Fang Yu mengangkat matanya dan melihat ke bagian atas daftar langit. Nama di urutan teratas daftar adalah Murong Jian. Tempat kedua, Si Kong Chen. Tempat ketiga adalah Cutian Blade. Tempat keempat adalah Cao Baihe. Tempat kelima adalah Ni Sunyi. Melihat peringkat 5 teratas, Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, kenapa 5 besar Tianjiao bukan dari 8 keluarga besar? Zheng Ze mengangkat kepalanya dan melihat nama-nama di bagian atas daftar, dan berkata, 5 Tianjiao ini berasal dari 5 sekte besar di ibu kota utara. Meskipun di daerah lain, sekte tersebut menurun. Namun di ibu kota utara, sekte-sekte tersebut masih sangat kuat, dan pada dasarnya menjaga keseimbangan dengan keluarga besar seni bela diri di ibu kota utara. Di seluruh daftar peringkat, setidaknya setengah dari Tianjiao berasal dari sekte besar, dan secara keseluruhan, kekuatan Tianjiao yang dikembangkan oleh sekte tersebut lebih kuat. Anda lihat di antara 20 Tianjiao teratas, 12 berasal dari sekte, dan hanya 8 yang berasal dari keluarga besar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zheng Ze, Fang Yu mengangkat kepalanya lagi untuk melihat daftarnya. Di antara 8 keluarga besar, Wang Xuanfan dari keluarga Wang menempati peringkat tertinggi, peringkat ke-6. Kemudian yang ke-8, Lin Mengsun dari keluarga Lin. 10 Tianjiao teratas, keduanya berasal dari keluarga bangsawan. Setelah melihat sekilas ke daftar langit, Fang Yu dan Zheng Ze melewati kerumunan di depan mereka dan sampai ke monumen batu ketiga tempat lebih sedikit orang berkumpul. Daftar suci. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat bagian atas daftar suci, dan dia melihat kata Huaixu, terukir secara mengesankan di tempat kelima. Ternyata Huaixu berada di urutan kelima dalam daftar suci. Fang Yu lalu menunduk. Dalam 10 besar daftar suci, tidak ada nama lain kecuali Huaixu. Guru telah masuk dalam daftar suci sejak 100 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, setiap kali daftar diperbarui, dia akan naik beberapa peringkat. Sekarang, dia mendekati posisi teratas. Zheng Ze melihat nama palsu di daftar suci, mata penuh kekaguman. Huaixu benar-benar bagus, kata Fang Yu, dengan bakatnya, cukup bagus untuk bisa berkultivasi hingga level ini. Mendengar komentar ini, Zheng Ze memandang Fang Yu dengan sedikit keraguan di matanya, dan bertanya, Tuan Fang, saya ingin bertanya,
apa hubungan antara Anda dan Guru Huaixu? Fang Yu melirik Zheng Ze dan tersenyum, teman lama. Teman lama, Zheng Ze menatap Fang Yu, matanya masih penuh keraguan. Kemunculan Dewa Fang Yu masih terlalu muda. Meskipun para biksu dengan tingkat kultivasi tingkat lanjut dapat menggunakan berbagai cara untuk membuat wajah mereka lebih muda, nyatanya sebagian besar biksu tidak akan melakukan hal ini. Selama seseorang tidak menjadi abadi, umur umat manusia akan terbatas. Dan menjadi tua juga tidak bisa dihindari. Seorang biksu yang telah berlatih selama ratusan tahun mungkin membuat wajahnya terlihat tidak terlalu tua, tetapi dia pasti tidak akan berpura-pura menjadi begitu muda, setidaknya, menurut Zheng Ze. Sebagai muridnya, dia pasti pernah menyebutku di depanmu sebelumnya. Fang Yu bertanya, ya, guru menyebutmu lebih dari sekali, tapi aku tidak tahu, kata Zheng Ze. Ketika Huaixu pertama kali memasuki jalan kultivasi, 5 elemen akar spiritual di tubuhnya kekurangan 4 elemen, dan bakatnya bisa dibilang berada pada level terburuk. Fang Yu mengenang, tetapi dia bertekad untuk berkultivasi, jadi saya menghabiskan metode ini membantunya mengubah fisiknya, tetapi efeknya relatif. Rata-rata, tetapi ketekunan Huaixu sangat kuat. Kultivasinya jauh lebih lambat daripada yang lain, dan dia akan berlatih berkali-kali lebih lama daripada yang lain. Tapi sekeras apapun kamu berusaha, Lingen sudah menentukan batas atasnya. Bisa disebut keajaiban sampai ke titik di mana Huaixu saat ini, tapi sayang sekali. Setelah mendengarkan kata-kata Fang Yu, Zheng Ze sedikit terkejut. Ia belum bisa memastikan di level mana guru tersebut saat ini berada pada masa fit. Tapi melihat seluruh wilayah, Huaixu sudah menjadi kekuatan terkuat. Yang kelima dalam daftar suci juga mengukuhkan posisinya. Tapi Fang Yu di depannya mengucapkan kata kasihan. Apakah dia merasa prestasi guru Huaixu saat ini tidak cukup tinggi? Zheng Ze membuka matanya dan menatap Fang Yu dengan bingung. Saat ini, Fang Yu tidak ingin membahas topik ini lebih dalam. Dia menoleh untuk melihat ke halaman dalam dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa masih ada beberapa peringkat di game mengintip? Karena semuanya ada di sini, masuk saja dan lihat. Lihat, petik 2 titik. Peringkat internal, sekilas permainan mungkin tidak membiarkan kita masuk, kata Zheng Ze. Tanyakan saja dan kamu akan tahu, kata Fang Yu. Setelah itu, keduanya meninggalkan alun-alun tempat orang banyak berkumpul, dan berjalan ke halaman dalam Biro Jingtian. Setelah memasuki gerbang, Fang Yu melihat beberapa lelaki tua berjubah abu-abu, berjalan tergesa-gesa, masing-masing berjalan ke arah yang berbeda. Fang Yu dan Zheng Ze muncul di halaman dalam, tapi tidak menarik perhatian mereka. Akibatnya, Fang Yu dan Zheng Ze langsung pergi ke halaman kecil di dalam Biro Gutian tanpa ada yang menghalangi mereka. Tidak ada orang lain di sini, hanya 3 prasasti. Dibandingkan dengan prasasti batu besar yang berbentuk bujur sangkar, ketiga prasasti ini harus disusutkan beberapa kali dan tingginya hanya kurang dari 4 meter. Beberapa nama juga terukir pada ketiga prasasti ini, tetapi prasasti itu sendiri tidak ada namanya, jadi saya tidak tahu daftarnya apa. Pada prasasti pertama dan kedua terdapat banyak nama, dari yang tinggi hingga yang rendah, menutupi seluruh bagian depan prasasti. Namun prasasti ketiga memiliki banyak ruang. Di seluruh loh batu, hanya ada beberapa nama dari 7 orang. Tuan Fang, mengapa hanya ada separuh nama di sini? Zheng Ze terkejut setelah melihat situasi di bawah nama ketujuh pada prasasti ketiga, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Yu melihat prasasti ketiga. Seperti yang dikatakan Zheng Ze gelombang www.novelringan.com gelombang ada 7 nama lengkap di prasasti ketiga. Dan nama ke-8 hanya memiliki kata, taring, di depan dan titik di belakang, tidak ada kata persegi. Fang Yu mengerutkan kening. Dia samar-samar merasakan karakter persegi pada prasasti ini dan titik di belakangnya. Bagaimana perasaan Anda bahwa Anda harus menulis kata, Yu? Fang Yu memandang tablet batu di depannya dengan curiga, mencondongkan tubuh ke depan, dan memperhatikan dengan cermat dengan mata terbuka lebar. Beberapa detik kemudian, terdengar suara batuk dari belakang. Jangan lihat, nama itu hanya setengahnya. Ketika Fang Yu dan Zheng Ze berbalik, mereka melihat seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana dan rambut putih, mengayunkan kipas pisang dan perlahan berjalan ke depan. Dia adalah penguasa mengintip surga, Bai Konggu. Nama-nama di atas sudah lengkap semua, kok baru setengah dari yang ke-8? Fang Yu bertanya. Bai Konggu melirik Fang Yu, mengguncang kipas pisang, dan berkata, saya tidak tahu,
ini adalah metode spontan dari Monumen Tongxian. Monumen Tongxian, wajah Fang Yu bingung. Siapa kalian berdua? Kenapa kalian menyelinap ke sini? Disinilah kita mengintip ke langit dan tidak terbuka untuk dunia luar. Bai Konggu sedikit mengangkat alisnya dan bertanya, Yang Mulia, kami berdua berasal dari Asosiasi Budo Ibu Kota Utara, dan Tuan Fang adalah wakil presiden yang baru diangkat. Zheng Ze segera berkata, Oh, bukankah asosiasi seni bela dirimu meremehkan peringkat pandangan sekilas kita ke langit? Bai Konggu tertawa dan berkata sinis. Karena sangat sedikit orang di asosiasi Budo yang dapat masuk dalam daftar tersebut, asosiasi Budo tidak ramah terhadap daftar ini. Zheng Ze hanya bisa mengikuti sambil tersenyum, tanpa banyak bicara. Seberapa tinggi basis budidaya nama-nama ini di Monumen Tongxian? Fang Yu bertanya sambil menatap Bai Konggu. Bai Konggu melirik ke arah Fang Yu, lalu melihat ke prasasti Tongxian, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Prasasti Tongxian adalah prasasti dari pandangan sekilas kita tentang surga. Kami belum menemukan jawabannya namun. Tapi arti namanya seharusnya sudah jelas. Tentu saja, meski hanya ada dua kata, interpretasinya berbeda. Menurut saya, orang yang namanya tercantum di Monumen Tongxian adalah mereka yang mempunyai kesempatan menuju ke Chengxian Avenue. Menuju ke jalan Chengxian, Fang Yu melihat 7,5 nama di atas, matanya berkedip, dan bertanya, bagaimana dengan interpretasi lain? Itulah penafsiran beberapa rekan lain di Gioping the Sky. Bai Konggu mengguncang kipas pisangnya dan berkata dengan santai. Mereka mengira orang yang namanya tertera di loh batu ini sudah memiliki kekuatan untuk menjadi abadi. Auranya sangat tipis sehingga tidak cukup untuk mendukung mereka terbang menuju keabadian. Dengan kata lain, ada dua interpretasi. Yang pertama adalah mereka memiliki peluang untuk menjadi abadi. Yang lainnya adalah mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi abadi, tetapi lingkungan saat ini tidak cukup untuk mendukung mereka menjadi abadi. Fang Yu bertanya, itulah maksudnya. Bai Konggu mengangguk dan berkata. Fang Yu memandangi prasasti Tongxian di depannya dan bertanya, dari mana asal prasasti ini? Mendengar pertanyaan ini, Bai Konggu tersenyum dan berkata, Wakil Presiden Fang, saya sudah cukup memberi tahu Anda. Tentang loh batu, ini adalah rahasia pandangan sekilas kita ke surga, dan kita tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Fang Yu tidak berbicara, melihat karakter ke-8, Fang, semakin dia melihatnya, semakin aneh jadinya. Jika hanya ada satu karakter persegi, Fang Yu tidak akan berpikir terlalu banyak. Namun, ada poin tambahan di balik karakter persegi tersebut. Pada saat itu, kelihatannya sangat salah. Ketika Fang Yu biasanya menulis kata Yu di namanya, dia juga biasa menulis sedikit dulu. Setengah dari namanya sangat aneh, tapi kami belum membahas hasilnya, kata Bai Konggu. Fang Yu masih menatap setengah nama itu tanpa berbicara. Wakil Presiden Fang, menurut Anda apakah nama ini ada hubungannya dengan seseorang di keluarga Anda? Bai Konggu bertanya sambil tersenyum kali ini. Fang Yu berbalik, tersenyum dan berkata, itu memang mungkin. Kalau begitu kamu harus mengundang Dewa Agung di keluargamu untuk datang dan melihat surga. Biarkan dia melihat secara langsung apakah nama ini ada hubungannya dengan dia. Karakter yang dapat muncul di Tongxian Stele pastilah sosok sakti yang telah berlatih selama ribuan tahun. Mereka jauh dari manusia seperti mereka, dan mereka bahkan tidak peduli melihat prasasti di langit meskipun hanya memiliki setengah nama. Yah, kamu sudah tinggal cukup lama, saatnya berangkat. Bai Konggu mengeluarkan perintah untuk membubarkan para tamu. Fang Yu melirik ke Monumen Tongxian lagi, berbalik, tersenyum dan berkata, siapa namamu? Bai Konggu, bagaimana denganmu? Jawab Bai Konggu. Fang Chengtian, aku akan datang lagi jika aku punya waktu, kata Fang Yu. Lain kali, aku belum tentu mengizinkanmu masuk. Bai Konggu tersenyum. Ketika Fang Yu dan Zheng Ze meninggalkan Jutianju, masih banyak orang yang berjalan menuju Jutianju. Jelas sekali, fakta bahwa keluarga Wei menghasilkan 3 Tianjiao sekaligus menimbulkan sensasi besar di Beidou. Sekalipun ketiganya berada di akhir daftar, hal itu tidak mempengaruhi promosi status seluruh keluarga mereka. Anda harus tahu bahwa Tianjiao yang berada di daftar teratas adalah yang terkuat di antara yang lainnya. Meskipun terdapat kesenjangan peringkat kekuatan di daftar peringkat teratas, kesenjangan antara masing-masing pemain tidak akan terlalu besar karena terlalu banyak persaingan.
Fang Yu dan Zheng Ze kembali ke Aola Guild setelah meninggalkan Biro Jutian. Ketika sampai di lantai 6, Fang Yu kebetulan melihat Du Teng. Du Teng masih terlihat cuek dan tidak menyapa Fang Yu. Dia baru saja lewat dan turun sendirian. Fang Yu menatap punggung Du Teng, matanya sedikit berkedip. Pada sore hari, Fang Yu duduk di kantor, melihat dokumen di tangannya. Ini adalah isi pekerjaan bulan ini di mana dia meminta Zheng Ze membantunya menemukan laporan dari kota Wenan di wilayah tengah. Dalam dokumen ini, Fang Yu tidak melihat penerapan sisa-sisa istana Xian untuk mendirikan sekte. Huaixu mengatakan sebelumnya bahwa jika sisa-sisa istana Xian ingin mendirikan sekte melalui cara yang sah, mereka harus datang ke ibu kota utara. Namun, hampir seminggu telah berlalu sejak permohonan mereka ditolak, dan belum ada kabar tentang mereka yang diterima. Hal ini membuat Fang Yu sedikit cemas. Apakah kamu ingin pergi ke kota Wenan? Saat Fang Yu sedang berpikir, telepon di saku celananya bergetar. Fang Yu melirik ide penelepon. Itu adalah panggilan dari Tang Xiaorou yang sudah lama tidak melihatnya. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya. Kamu sudah lama tidak menghubungiku, Fang Yu. Tang Xiaorou berkata dengan penuh semangat. Kenapa aku harus menghubungimu? Fang Yu bertanya balik. Kamu, kita dulu satu meja. Orang dahulu mengatakan bahwa mereka telah memupuk simpati selama ribuan tahun. Tang Xiaorou berkata tanpa pandang bulu. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya. Aku dengar kamu tidak berada di Huaibei sekarang, kan di Beidou. Tang Xiaorou bertanya. Siapa yang memberitahumu? Fang Yu bertanya dengan mengerutkan kening. Aku pergi ke rumahmu untuk menemuimu beberapa hari yang lalu, seorang wanita cantik memberitahuku. Pada titik ini, nada suara Tang Xiaorou agak rendah. Jadi, Fang Yu bertanya, aku akan berlibur baru-baru ini, dan aku ingin pergi ke Beidou untuk bermain sebentar, dan omong-omong, menyelesaikan tugas latihan sosial yang diberikan oleh konselor, kata Tang Xiaorou. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Fang Yu dengan tegas menolak. Jangan terlalu kejam, kata Tang Xiaorou dengan sedih. Fang Yu tidak berbicara. Aku tidak peduli. Pokoknya, saat aku sampai di Beidou, aku pasti akan menemukanmu lebih dulu. Tang Xiaorou berkata tiba-tiba dan dengan marah, lalu menutup telepon. Fang Yu memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celananya, menutup mata dan beristirahat. Beberapa menit kemudian, pintu kantor diketuk. Masuk, kata Fang Yu. Pintu kantor dibuka, dan Pan Yusan serta Luo Hao masuk. Setelah kejadian malam itu, baik Pan Yusan dan Luo Hao tahu bahwa Fang Yu sangat kuat sebagai murid Su. Oleh karena itu, ketika keduanya melihat Fang Yu, mereka semua penuh hormat. Tuan Fang, apakah Anda mengganggu pekerjaan Anda? Pan Yusan bertanya. Katakan saja padaku jika kamu punya sesuatu. Kebetulan aku ada waktu luang, kata Fang Yu. Itu saja, daftarnya diperbarui, dan keluarga Wei memiliki 3 Tianjiao. Apakah kamu sudah tahu tentang Tuan Fang? Pan Yusan bertanya. Ya, Fang Yu mengangguk. Wei Jia baru saja mengirimkan surat undangan ke Asosiasi Beidou Budo gelombang www.novelringan.com gelombang untuk mengundang kami menghadiri jamuan perayaan mereka, yang akan diadakan besok pagi. Luo Hao berkata, dan mengeluarkan surat undangan berwarna ungu dan emas. Ketua Wang belum kembali. Orang yang paling cocok untuk mewakili pemimpin senior Asosiasi Budo kami adalah Anda, Tuan Fang, kata Pan Yusan. Saya mewakili pimpinan Asosiasi Budo. Tidak begitu bagus. Saya baru menjabat kemarin. Siapa yang mengenal saya? Fang Yu terhibur dengan sanjungan 2 orang di depannya dan bertanya. Tidak, berita mereka lebih baik daripada berita kami. Tuan Fang akan mengetahui identitas Anda segera setelah Anda menjabat. Luo Hao berkata, mereka semua pasti tahu bahwa Tuan Fang, Anda adalah murid Guru Su. Oke, kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Fang. Pan Yusan dan Luo Hao sama-sama sangat gembira, dan Luo Hao langsung melangkah maju dan meletakkan surat undangan di meja Fang Yu. Adapun Fang Yu, dia sedikit bingung saat mengamati kegembiraan kedua orang ini. Dia hanya berjanji akan pergi ke rumah Wei untuk pesta perayaan. Bagaimana keduanya bisa terlihat lega? Apakah tidak nyaman pergi ke rumah Wei untuk makan atas nama Asosiasi Budo Ibu Kota Utara? Fang Yu tidak menanyakan pertanyaan ini. Karena dia sangat ingin pergi ke keluarga Wei untuk melihat situasi terkini dari keluarga seni bela diri terbaik ini. Pada malam hari,
Fang Yu kembali ke Beidou nomor 101 dan berhenti sebelum mata air terdalam. Dengan memasukkan buah belimbing ke dalam tanah di dasar mata air, setelah beberapa waktu, mata air tersebut telah sepenuhnya menjadi sumber kehidupan. Minum beberapa teguk mata air di sini setiap hari, meskipun Anda tidak berlatih, Anda dapat memperpanjang hidup Anda lebih dari 10 tahun. Tren tumbuhnya belimbing wulu di bawah mata air masih sama seperti dulu, hanya akar pucuknya saja yang terlihat tanpa banyak perubahan. Namun nafas kehidupan yang dibawanya tidak bisa digantikan oleh makhluk apapun. Fang Yu meninggalkan mata air dan datang ke kebun sayur dan kebun obat. Dipelihara oleh sumber kehidupan, sayuran hijau di kebun sayur tumbuh dengan baik, tanaman hijau luas, setiap sayuran hijau mengandung vitalitas yang kuat. Sedangkan untuk apotek, momentumnya cukup bagus. Tentu saja siklus pertumbuhan bahan obat ratusan atau ribuan kali lebih lama dibandingkan siklus pertumbuhan sayuran hijau, dan perubahannya tentu tidak terlalu besar. Biarkan lonceng angin kecil memberi makan beberapa sapi dan domba di padang rumput, dan rumahku bisa membentuk lingkaran tertutup yang mandiri. Fang Yu berkata dalam hatinya. Keesokan paginya, Fang Yu dan Zheng Ze membawa dua rombongan, naik mobil khusus, dan pergi ke rumah Wei untuk menghadiri jamuan perayaan. Rumah keluarga Wei terletak di kawasan villa mewah di bagian barat ibu kota utara. Butuh waktu hampir 1 jam sampai mobil khusus itu tiba di depan pintu rumah Wei. Saat ini, keluarga Wei sudah sangat sibuk. Tuan Fang, saya sudah menanyakannya kemarin. Alasan mengapa wakil ketua lainnya enggan datang ke acara seperti ini, adalah karena asosiasi Budo tidak diterima oleh keluarga seni bela diri. Sebelum turun dari bus, Zheng Ze berbisik kepada Fang Yu. Kenapa? Mengapa asosiasi seni bela diri menyinggung mereka? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Di Beidou, untuk mencegah meluasnya kekuasaan keluarga bangsawan, serangkaian kebijakan dan peraturan asosiasi Budo cenderung menekan perkembangan keluarga seni bela diri. Tapi untuk sekte seni bela diri utama, asosiasi Budo jauh lebih besar, lebih santai. Zheng Ze berkata, dalam jangka panjang, sikap keluarga seni bela diri terhadap asosiasi seni bela diri semakin buruk. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa konfrontasi antara keluarga seni bela diri dan asosiasi seni bela diri, itu tidak terbayangkan sebelumnya, kata Zheng Ze. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Hal ini sebenarnya diperhatikan saat dia berkomunikasi dengan Huaixu terakhir kali. Saat ini, bahkan Presiden Asosiasi Budo Ibu Kota Utara adalah anggota keluarga kerajaan. Status asosiasi Budo dapat dibayangkan. Kedua bocah lelaki tua itu benar-benar bersyukur dan membalas dendam. Fang Yu teringat ekspresi lega Pan Yusan dan Luo Hao setelah dia setuju untuk menghadiri jamuan perayaan kemarin. Semuanya adalah adonan stik goreng tua. Tentu saja, keduanya turun dari mobil, membawa dua rombongan, dan berjalan bersama menuju gerbang Wei. Mereka berempat mengenakan jubah putih seragam asosiasi Budo yang ikonik. Setelah mengeluarkan surat undangan dan melewati penjaga, dia masuk ke dalam. Di depan gedung utama keluarga Wei, terdapat lapangan latihan yang besar. Di tengah lapangan latihan, dibangun platform tinggi. Ada karpet merah di tanah, warnanya meriah. Di ruang terbuka di bawah platform tinggi, orang-orang dari berbagai keluarga berdiri. Sebagai tuan rumah, sekelompok anggota keluarga Wei mengenakan seragam jubah berwarna merah api dengan tulisan Wei tercetak di dada mereka. Keluarga Wei tersebar di mana-mana, dan mereka menghibur orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Kedatangan Fang Yu dan rombongannya sepertinya diabaikan, dan tidak ada seorang pun dari keluarga Wei yang menghibur mereka. Zheng Ze memandang Fang Yu dan menemukan bahwa Fang Yu tidak berekspresi. Dia melihat sekeliling dan sepertinya sedang mencari sesuatu. Jadi dia bertanya, Tuan Fang, apa yang kamu cari? Kenapa kamu tidak makan di pesta perayaan sebesar ini? Fang Yu bertanya, mungkin ini belum waktunya makan. Zheng Ze membeku sejenak dan menjawab. Banyak orang memperhatikan Fang Yu dan rombongannya mengenakan jubah putih, dan banyak orang menoleh dengan rasa jijik. Mereka semua tahu bahwa keempat orang ini berasal dari asosiasi Budo. Namun mereka enggan berinisiatif untuk menyapa. Hal ini membuat situasi Fang Yu dan partainya tampak mendadak dan memalukan. Karena kamu sangat membenci asosiasi seni bela diri, mengapa repot-repot melakukan keterampilan dangkal ini? Itu membuat semua orang tidak senang, kata Fang Yu. Tidak mungkin, ini adalah status quo Beidou. Zheng Ze menggelengkan kepalanya dan berkata,
Titik titik titik. Patriark, orang-orang dari asosiasi seni bela diri ada di sini. Seorang pelayan berjalan ke sisi pria parubaya yang sedang berkomunikasi dengan para tamu di depannya, mendekat ke telinganya, dan berbisik. Orang ini adalah kepala keluarga Wei, Wei Wenseng. Wei Wenseng menoleh dan menatap keempat orang yang berdiri di kejauhan, sedikit mengernyit, dan berkata, biarkan Wu Sheng datang ke resepsi. Saya tidak bisa keluar dari sini. Oke, pelayan itu mengangguk dan melangkah keluar. Titik titik titik. Ini pasti wakil Presiden Fang. Fang Yu dan rombongannya datang ke sini, dan setelah berdiri selama hampir 5 menit, sebuah keluarga Wei berjubah merah maju ke depan. Ini adalah pria berjanggut dan berpenampilan lucu. Ini Wei Wusheng, halo. Wei Wusheng menjangkau Fang Yu. Mata Wei Wusheng bergerak sedikit, dan dia berkata, ini benar-benar sibuk. Kami tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang datang hari ini. Kami tidak sengaja mengabaikan Anda, Tuan Fang, saya benar-benar minta maaf. Meski begitu, tidak ada jejak permintaan maaf dalam nada dan ekspresi Wei Wusheng. Namun, Fang Yu tidak peduli dengan sikapnya. Dia datang ke sini hanya untuk melihat situasi keluarga Wei. Saat ini, seorang pelayan berjalan ke sisi Wei Wusheng dan mengucapkan beberapa patah kata. Tuan Fang, saya benar-benar malu, tamu terhormat. Lainnya ada di sini, dan saya harus datang untuk menerimanya. Silakan, Wei Wusheng selesai berbicara dan berbalik dan pergi. Itu keterlaluan, aku benar-benar tidak menaruh perhatian pada kita. Rombongan di belakang Fang Yu tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah. Saya hanya ingin tahu mengapa tidak ada makanan, kata Fang Yu. Keluarga Qi ada di sini. Saat ini, sebuah seruan terdengar di sampingnya. Fang Yu menoleh dan melihat beberapa orang masuk dari belakang. Orang yang berjalan di depan secara mengejutkan adalah Qi Ruoxing, yang telah mengikuti Fang Yu berjalan-jalan di reruntuhan sebelumnya. Wei Wenseng dan Wei Wusheng, pemilik keluarga Wei, menyambut mereka dengan beberapa anggota inti. Ruoxing, terima kasih telah datang ke pesta perayaan kami. Wei Wenseng tersenyum dengan segelas anggur di tangannya. Ayahku saat ini sedang retret dan tidak bisa datang sendiri, jadi dia mengirimku untuk menggantikannya dan juga datang atas nama keluarga Qi untuk memberi selamat kepada keluarga Wei. Qi Ruoxing tersenyum ringan dan membungkuk sedikit. Hari ini dia mengenakan jubah ungu, dengan rambut hitam diikat di belakangnya, meninggalkan beberapa helai sutra biru di dahi putihnya. Dipasangkan dengan wajah cantik, temperamennya cantik dan dewasa, tapi juga murah hati. Begitu dia muncul, perhatian penonton hampir beralih padanya. Permata keluarga Qi sangat bersinar sehingga orang tidak bisa membuka mata. Ini benar-benar indah, dan bakat untuk berkultivasi tidak lemah. Tian Jiao dari keluarga Qi berikutnya yang berada di urutan teratas daftar kemungkinan besar adalah Qi Ruoxing. Saya mendengar bahwa keluarga Qi dan keluarga Wei berniat menikah, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Ada bisikan di sekitar. Qi Ruoxing dan kelompoknya mengobrol dan tertawa dengan keluarga Wei dan berjalan perlahan ke platform tinggi. Di antara 8 keluarga besar, satu-satunya keluarga yang memiliki hubungan lebih baik dengan keluarga Wei adalah keluarga Qi. Zheng Ze berbisik di samping Fang Yu. Fang Yu mengangguk ringan tanpa mengatakan apapun. Bentak, pada saat ini, bahu Fang Yu terbentur. Apa? Jeritan wanita datang. Fang Yu berbalik untuk melihat, seorang gadis dengan wajah lembut jatuh ke tanah. Gadis itu mengenakan jubah merah dan juga berasal dari keluarga Wei. Saat ini, dia memegangi bahunya dengan rasa sakit di wajahnya. Fang Yu memandangnya dan bertanya, apakah baik-baik saja? Kamu tidak mengatakan apa-apa. Gadis itu memandang Fang Yu dengan ekspresi jijik, dan berkata, apa yang kamu lakukan sambil berdiri di tengah jalan? Ada jalan di mana-mana di sini, jadi kenapa saya bilang saya berdiri di tengah jalan? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, saya berdiri di sini sepanjang waktu. Anda memukul saya. Kamu memukulku, bukan saja kamu tidak meminta maaf kepadaku, tetapi kamu juga berani berbicara kepadaku dengan nada seperti ini. Tahukah kamu siapa aku? Wajah gadis itu jelek, dan wajah cantiknya penuh amarah. Saya peduli siapa Anda, dan saya tidak melakukan kesalahan. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kamu, budak anjing sialan dari asosiasi Budo, kamu benar-benar tidak memiliki pendidikan. Gadis itu mengertakkan gigi dan berdiri dan berkata dengan sinis dan kejam. Perselisihan antara keduanya telah menarik perhatian orang lain. Ketika mereka melihat gadis itu,
semua orang menunjukkan ekspresi sombong. Wei Ziling, Wei Ziling. Putri kecil ini pemarah. Orang yang kebetulan memprovokasi dia masih dari asosiasi Budo. Ini pertunjukan yang bagus. Kamu perintahkan kamu, dan segera minta maaf padaku. Kalau tidak, keluarlah dari rumah Wei. Kami, rumah Wei, tidak menyambutmu hal-hal yang tidak digarap. Wei Ziling menunjuk ke hidung Fang Yu, menggigit bibir merah mudanya, dan mengutuk. Patriark, ada konflik dengan asosiasi seni bela diri. Seorang pelayan berjalan cepat ke sisi Wei Wenseng dan berbisik. Wei Wenseng sedang berbicara dengan Qi Ruoxing, dan ketika dia mendengar berita itu, dia mengerutkan kening gelombang www.novelringan.com gelombang dan menoleh. Tepat pada waktunya, Wei Ziling menunjuk ke hidung Fang Yu dan mengutuk. Gadis ini, harus membuat masalah hari ini. Wei Wenseng menghela nafas dan berkata kepada Qi Ruoxing sambil tersenyum masam, Ruoxing, aku harus pergi dan menghadapinya. Tidak apa-apa, pergilah, Tuan Wei. Qi Ruoxing tersenyum. Wei Wenseng mengangguk dan berjalan ke arah Fang Yu dan Wei Ziling. Apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah anggota dari asosiasi seni bela diri? Sudah kubilang, asosiasi seni bela diri kamu tidak ada artinya di depan keluarga Wei kita. Aku ingin membunuh siapapun di antara kalian, dan aku bisa melakukannya dengan santai. Melihat wajah Fang Yu yang acuh tak acuh, Wei Ziling menjadi semakin marah, dan kata-katanya menjadi semakin kejam. Tentu saja asosiasi seni bela diri tidak bagus. Apakah kamu ingin tahu betapa hebatnya keluarga Wei? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya. Wei Ziling mengejek, mengangkat telapak tangannya, dan menamparkan wajah Fang Yu. Namun, tangan Wei Ziling tidak menyentuh wajah Fang Yu, melainkan dipegang oleh tangan Fang Yu. Aku harus mendidikmu menggantikan orang tuamu, jika tidak, sama seperti kamu, cepat atau lambat kamu akan dipukuli sampai mati ketika kamu keluar ke masyarakat. Fang Yu melangkah maju, mengangkat tangan kirinya, dan menamparkan Wei Ziling 4 kali. Kepak, pop, 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 2 kali di pipi kiri dan 2 kali di pipi kanan. Dengan tamparan terakhir, Wei Ziling langsung jatuh ke tanah. Wei Ziling memegangi pipi merahnya, matanya bulat dan merah, dan dia menatap ke arah Fang Yu. Dia berteriak keheranan dan kebencian, kamu memukulku. Kamu memukulku. Apakah kamu berani memukulku? Tidak peduli seberapa kerasnya suaramu, aku tidak keberatan memberimu tendangan lagi. Fang Yu mencibir. Tembakan tiba-tiba Fang Yu menyebabkan keributan di tempat kejadian. Para pemimpin senior asosiasi seni bela diri masih berada di depan begitu banyak orang di depan ayah muda dari keluarga Wei yang akan segera bangkit. Perilaku seperti ini tidak terlihat di permukaan. Apakah ini berarti asosiasi Beitu Budo tidak puas dengan keluarga Wei? Ingin mengatur kembali keluarga Wei. Tapi keluarga Wei saat ini berada pada saat pusat perhatian sedang booming. Bagaimana mereka bisa takut pada asosiasi seni bela diri? Setiap orang yang hadir punya idenya masing-masing. Tapi mereka semua tahu bahwa sesuatu yang besar harus terjadi hari ini. Bahkan Zheng Ze di samping Fang Yu, serta 2 rombongan di belakang, terkejut dengan tindakan Fang Yu. Mereka tidak menyangka Fang Yu akan melakukan ini. Ini adalah putri kecil dari keluarga Wei. Masih di situs keluarga Wei. Kedua rombongan memucat saat memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Wei Wenseng, yang sedang berjalan menuju Wei Ziling, melihat seluruh proses tangan Fang Yu. Matanya terbuka lebar, darah melonjak, dan wajahnya pucat, dia berjalan cepat ke depan. Wei Ziling masih duduk terpuruk di tanah, memegangi kedua rumah di kedua sisi, menatap Fang Yu dengan tatapan pahit di matanya. Ditampar 4 kali di depan banyak orang bukan hanya rasa sakit fisik baginya, tapi juga rasa malu karena diinjak-injak. Ini rumah Wei. Dia adalah putri kecil dari keluarga Wei, siapapun yang melihatnya di hari kerja tidak akan menyerah dalam 3 poin, dengan hormat. Tapi budak anjing dari asosiasi Budo ini berani melakukan sesuatu padanya. Melihat Wei Wenseng mendekat, air mata Wei Zi langsung menetes. Sambil menangis, ayah, ekspresi Wei Wenseng sangat jelek, dia berjongkok dan mengangkat Wei Ziling. Kemudian, dia melepaskan tangan Wei Ziling yang menutupi pipinya dan melihat bekas telapak tangan yang jelas serta pipi yang merah dan bengkak, matanya menjadi lebih dingin. Kemarilah, bawa nona muda itu ke belakang untuk mengatasi lukanya. Wei Wenseng berkata dengan sungguh-sungguh. Kedua pelayan itu segera melangkah maju, mencoba membantu Wei Ziling pergi.
Wei Ziling menatap Fang Yu, dengan penuh kebencian berkata, "Ayah, orang ini harus membayar harganya. Dia harus membayar harganya. Kamu harus mengatasi cederanya dulu, aku akan menyelesaikan masalah ini." Wei Wenseng mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jadi Wei Ziling dibantu oleh dua pelayan dan pergi. Wei Wenseng menoleh dan menatap Fang Yu dengan ekspresi yang sangat jelek. Pada saat ini, anggota inti keluarga Wei lainnya juga berkumpul, memandang Fang Yu dan kelompoknya dengan tatapan muram. Fang Yu dan Zheng Ze, serta dua rombongan di belakang mereka. "Wakil Presiden Fang, saya butuh penjelasan." Wei Wenseng berkata dengan mata dingin. "Mulut bayi perempuanmu kotor, aku akan membantumu mendidiknya." Fang Yu berkata dengan tenang. Begitu dia mengatakan ini, wajah para pengunjung di sekitarnya semakin terkejut. Berbicara seperti ini, bukan berarti meminta maaf atau bersantai. Untuk membantu Wei Wenseng mengambil inisiatif mendidik Wei Ziling, bukankah ini dengan jelas mengatakan bahwa Wei Ziling tidak memiliki pendidikan dan pendidikan keluarga Wei Wenseng tidak pantas? Mengingat situasi saat ini bukan sekadar provokasi, ini tamparan telanjang. Wakil presiden yang baru dilantik ini terlalu sombong bukan? Awalnya sikap keluarga Budo terhadap perkumpulan Budo sangat tidak bersahabat. Kini, Fang Chengtian ini langsung memprovokasi keluarga Wei. Bukankah ini menggali kuburmu sendiri? Jika Wei Wenseng bisa menanggung ini, itu akan menjadi lelucon di masa depan di keluarga seni bela diri utara. Qi Ruoxing di belakang, menatap Fang Yu, matanya yang indah sedikit berkedip. Dia selalu merasa bahwa wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri yang baru diangkat di depannya memiliki nafas yang tidak dapat dijelaskan. Tapi dia tidak tahu di mana dia familiar. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Fang Yu, wajah Wei Wenseng begitu muram hingga air menetes. Anggota inti keluarga Wei lainnya di sekitar mereka juga memiliki pandangan dingin. "Fang Chengtian, saya sedang melihat Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota Utara dan melihat wajah Guru Huaixu, dan saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan." Wei Wenseng berkata dengan dingin, "Kamu melakukannya pada putriku. Kejadian ini jelas tidak mudah untuk dilewati. Jadi apa yang akan kamu lakukan?" Fang Yu bertanya. Ketika dia datang ke rumah Wei hari ini, Fang Yu hanya sedang makan dan melihat mentalitasnya yang bersemangat. Dia tidak peduli dengan pengabaian keluarga Wei. Tapi Wei Ziling menunjuk ke hidung Fang Yu untuk mengutuk, dan dia tidak tahan lagi. Bagaimanapun, itu adalah identitas Fang Chengtian yang dia kenakan sekarang, dan tidak peduli berapa banyak masalah yang dia timbulkan. Melihat penampilan Fang Yu yang tak kenal takut, Wei Wenseng dan inti keluarga Wei lainnya di sebelah mereka menjadi sangat marah. Terlalu sombong, terlalu sombong. Kemarilah, Wei Wenseng berteriak. 4 orang yang mengenakan kostum seragam keluarga Wei segera berkumpul dari belakang, semuanya di panggung Yuan Ying. "Kirimkan padaku," Wei Wenseng berkata dengan dingin, tidak lagi berpura-pura. Ya, 4 seniman bela diri keluarga Wei berjalan menuju Fang Yu dan rombongannya. Zheng Ze maju selangkah. Di antara murid-murid Huaixu, bakat kultivasi Zheng Ze dianggap sangat bagus. Di usia muda, budidayanya telah mencapai tahap akhir jiwa baru lahir, dan ia memiliki peluang besar untuk mencapai tahap transformasi dewa. Jika kamu melakukannya, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap Asosiasi Seni Bela Diri. Apa kamu sudah menemukan jawabannya? Kata Zheng Ze dengan ekspresi dingin di wajahnya. Wei Wenseng berkata dengan muram, "Anda adalah orang pertama yang melakukannya." Semua orang di ruangan telah melihat ini. Saya percaya bahwa berdasarkan moralitas dan perilaku Presiden Wang, saya tidak akan begitu saja berdiri di sisi Anda. Anda tidak bisa mewakili Asosiasi Budo. Dan aku mengusirmu, baru saja mengeluarkan kalian berempat. Setelah berbicara, Wei Wenseng memberi isyarat dan memberi isyarat kepada keempat bawahannya untuk melakukan sesuatu. Taktik gema. Zheng Ze mencubit tangannya dan memutar di depannya, membentuk pusaran tembus pandang. Dan keempat seniman bela diri keluarga Wei juga mulai menggunakan mantra mereka sendiri, bersiap untuk menembak. Memanggil. Pada saat pedang terhenti, terdengar suara terobosan di udara di belakangnya. Semua orang menoleh dan melihat 3 sosok terbang dari langit. Ketiganya bersinar dengan cahaya hijau samar, dan tubuh mereka kuat. 3 Tianjiao dari keluarga Wei telah muncul. Ada seruan seru di sekitar. Ketiga sosok itu mendarat tepat di sebelah Wei Wenseng, dan Fang Yu serta rombongannya berada tepat di seberangnya. Ketiganya adalah 3 Wei Xuan,
Wei Tian, dan Wei Zhen yang menduduki peringkat teratas. Di antara mereka, Wei Xuan adalah anak dari pemilik Wei Wensheng, sedangkan saudara laki-laki Wei Tian dan Wei Zhen adalah anak dari Wei Wusheng. Basis budidaya mereka bertiga sudah berada di atas tahap transformasi dewa, dan mereka dapat merasakan aura kuat yang terpancar dari mereka hanya dengan berdiri seperti ini. Mereka bertiga memandang mereka dengan sejumlah besar Fang Yu dan Zheng Ze. Di permukaan, Zheng Ze adalah orang terkuat di antara kerumunan. Pada saat ini, Fang Yu juga sedang melihat apa yang disebut tiga kebanggaan surgawi keluarga Wei gelombang www.novelringan.com gelombang 3 di antaranya sedang dalam tahap transformasi, tetapi aura mereka berdua cukup sia-sia dan tidak stabil. Hanya Wei Xuan yang memiliki nafas lebih stabil. Fang Yu berkata dalam hatinya, matanya sedikit bergerak. Saat ini, dia sedikit bingung. Beberapa hari yang lalu, dia bertemu Wei Xuan. Namun, aura dasar kultivasi Wei Xuan masih berada di puncak tahap jiwa baru lahir, dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan memasuki tahap transformasi dewa. Namun setelah beberapa hari absen, menerobos dunia besar hanya dalam beberapa hari, meskipun sudah mencapai setengah kaki, tidak bisa dilakukan secepat itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah keluarga seni bela diri ini telah berkembang melampaui pemahaman Fang Yu? Fang Yu memandang ketiga Wei Jia Tianjiao di depannya, dan semakin dia melihatnya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Kecuali Wei Xuan, wajah Wei Tian dan Wei Zhen tampak pucat, dengan darah lemah. Wakil Presiden Fang, keluarga Wei kami selalu tidak menaruh dendam terhadap Anda. Mengapa Anda mengecewakan kami di hari-hari bahagia kami? Wajah Wei Xuan masih memiliki senyuman jahat yang ikonik dan berkata, kalimat ini seharusnya untukku. Aku berdiri di sini dengan baik. Kakakmu tiba-tiba berlari dan memukulku, lalu menunjuk ke hidungku dan berteriak dan ingin melakukannya padaku. Fang Yu berkata, jadi, bersikaplah tegas. Mengatakan bahwa saya hanya melawan untuk membela diri, dan tidak mengambil inisiatif. Wei Xuan menyipitkan mata sedikit dan berkata, bahkan jika saya adalah Ziling yang pertama, Anda, sebagai orang dewasa, senior di Asosiasi Seni Bela Diri, harus lebih toleran. Petik 2, maaf. Toleransi saya tidak akan diserahkan kepada orang-orang seperti adikmu. Fang Yu berkata dengan tenang. Karena Wakil Presiden Fang tidak berniat menyelesaikan masalah ini, maka saya tidak punya cara lain. Wei Xuan tersenyum dingin dan berkata, kamu terlalu banyak menipu, jangan salahkan kami. Setelah berbicara, Wei Xuan melirik Wei Zhen yang berdiri di sampingnya. Wei Zhen segera melangkah maju dan berdiri di depan Fang Yu. Meskipun coraknya tidak terlalu bagus, tatapan matanya yang galak dan mematikan terlihat jelas. Tuan Fang, izinkan saya datang. Zheng Ze berkata pada Fang Yu di samping. Fang Yu memandang Wei Zhen di depannya, sambil berpikir, dan berkata, oke, kamu bisa mencobanya. Basis budidaya Wei Zhen yang terlihat jelas berada dalam tahap dewa transformasi, tetapi auranya tidak stabil. Meskipun Zheng Ze hanya memiliki basis budidaya tahap akhir Yuan Ying, bukannya tanpa peluang untuk mengalahkannya. Jadi Zheng Ze melangkah maju dan berdiri di depan Fang Yu. Saat ini, lingkungan sekitar sepi. Apakah ini benar-benar akan dimulai? Keluarga Wei dan Asosiasi Seni Bela Diri Beidou benar-benar akan berselisih. Wei Zhen mengangkat tangannya, memandang Zheng Ze dengan acuh tak acuh, dan menggumamkan Fa Jue dalam hati. Ledakan. Detik berikutnya, nafas yang sangat mencengangkan keluar dari tubuhnya. Angin kencang melanda, telapak tangan kanan Wei Zhen tiba-tiba melesat ke arah Zheng Ze. Angin di sekitarnya tiba-tiba memadat menjadi bola, dan tiba-tiba meledak ke arah Zheng Ze. Taktik gema, wajah Zheng Ze serius, kaki kirinya melangkah mundur, tangannya terjepit di depannya, dan pusaran air tembus pandang sekali lagi mengembun. Wow, hembusan angin yang bertiup ke depan tersedot oleh pusaran air di depannya, lalu memantul kembali secara tiba-tiba. Wei Zhen melipat tangannya di depannya, memadatkan perisai energi sejati. Tapi saat kekuatan pantulan hendak menyentuh Wei Zhen, perisai Zhen Qi tiba-tiba menghilang. Engah, Wei Zhen memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya meledak langsung di udara. Darah berceceran, daging dan darah beterbangan. Engah, sampai sisa tubuh Wei Zhen jatuh ke tanah di kejauhan, orang-orang di sekitarnya pulih, berseru dan menjerit. Wei Zhen, meledak dan mati. Dia meninggal, salah satu dari 3 arogansi keluarga Wei, baru saja meninggal.
Ini, mata semua orang melebar, melihat sisa-sisa di tanah dan darah di langit. Ketika mereka mencium bau darah di udara, mereka menyadari, ini adalah kenyataan. Wei Zhen benar-benar mati. Zheng Ze tercengang, berdiri diam, matanya penuh ketakutan. Wei Zhen, apakah dia dibunuh? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin Tian Jiao dalam tahap transformasi tidak mampu menerima pukulan seperti itu? Di pihak keluarga Wei, aku tertegun sejenak, lalu sadar kembali, wajahku banyak berubah. Terutama Wei Wusheng langsung berteriak dan berlari menuju sisa tubuh di kejauhan. Dia tidak percaya bahwa putra kesayangannya baru saja meninggal. Wei Wensheng juga memiliki mata merah dan mata merah, melihat ke arah Fang Yu dan rombongannya. Niat membunuhnya muncul sepenuhnya. Dia tahu bahwa hari ini, apapun yang terjadi, dia akan membunuh keempat anjing neraka dari asosiasi Budo. Fang, Tuan Fang. Zheng Ze menoleh untuk melihat Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu sedang menatap Wei Xuan dan Wei Tian. Ekspresi Wei Xuan masih tenang, dan bahkan ada senyuman jahat di sudut mulutnya. Wajah Wei Tian pucat, dan bibirnya sedikit bergetar, seolah dia sudah menduganya. Melihat reaksi kedua orang ini, saya teringat provokasi Wei Ziling yang tidak dapat dijelaskan sebelumnya. Jelas, ini adalah konspirasi yang direncanakan dengan baik, sebuah jebakan. Dan target jebakan ini, bukan Fang Yu, atau Zheng Ze, tetapi asosiasi Beito Budo di belakang Fang Yu dan Zheng Ze. Di balik layar konspirasi ini, Fang Yu menyipitkan mata sedikit tanpa berpikir. Saat ini, lingkungan sekitar sudah ramai. Beberapa orang memeriksa situasi tragis Wei Zhen, beberapa melihat Fang Yu dan partainya, dan beberapa mengirim pesan ke keluarga. Semua orang tahu dengan jelas bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Fang Chengtian, wakil ketua Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota Utara yang baru diangkat, secara terbuka mengambil inisiatif kepada keluarga Wei. Setelah itu, asistennya Zheng Ze mengecam Wei Zhen, salah satu dari 3 arogansi keluarga Wei, dengan satu pukulan. Bahkan jenazahnya tidak bisa diawetkan secara utuh. Ini tidak bisa lagi disebut konflik, ini adalah deklarasi perang. Asosiasi Seni Bela Diri Utara akan berperang dengan keluarga Wei. Nona, haruskah kita mundur dari tempat ini? Nanti akan terjadi sesuatu di sini. Kita tetap di sini, saya khawatir kita akan terpengaruh. Rombongan di samping Qi Ruoxing berbisik. Qi Ruoxing mengerutkan kening, tidak setuju, tetapi bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana bisa seorang Tian Jiao yang mengubah Dewi mati dengan begitu mudah. Pihak lain mungkin menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya, rombongan berspekulasi. Kekuatan tersembunyi. Qi Ruoxing melihat penampilan terkejut Zheng Ze dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan Fang, saya benar-benar tidak ingin membunuhnya. Zheng Ze memandang Fang Yu, suaranya bergetar. Dia tahu betul kemungkinan konsekuensi kematian Wei Zhen. Pertama-tama, keluarga Wei pasti mendapat masalah. Pejabat senior Asosiasi Budo Ibu Kota Utara, bunuh keluarga Tian Jiao. Peristiwa ini pasti akan bergejolak dengan cepat dan meledakkan seluruh dunia seni bela diri Ibu Kota Utara. Pada saat ini, keluarga-keluarga pencaksilat yang di masa lalu tidak puas dengan perkumpulan pencaksilat akan memanfaatkan masalah tersebut dan bersatu untuk melawan perkumpulan pencaksilat, bahkan menyerang mereka secara berkelompok. Kelemahan asosiasi Budo saat ini, tidak bisa menahan dampak seperti itu. Aku tahu kamu tidak membunuhnya. Fang Yu berkata dengan ringan. Setelah berbicara, Fang Yu melirik ke arah Zheng Ze lagi dan berkata, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, apalagi takut. Akulah penyebab masalah ini, dan aku akan menanganinya. Tapi, Zheng Ze menjadi pucat dan tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Adapun 2 rombongan di belakangnya, mereka gemetar ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka mungkin akan menanggung kemarahan seluruh keluarga Wei. Sayang sekali, mengapa mereka memilih datang ke sini bersama Wakil Presiden Fang ini? Jika Anda pergi ke tempat lain untuk bertugas, Anda tidak akan pernah menemui hal seperti itu. Fang Chengtian, kalian tidak ingin meninggalkan rumah Wei hidup-hidup hari ini. Wei Wensheng meraung dengan suara serak. Saat ini, mata Wei Wensheng memerah, napasnya terasa berat, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan niat membunuh. Penampilan ini sepertinya tidak dibuat-buat. Dengan kata lain, Wei Wensheng, pemilik konspirasi ini, mungkin tidak mengetahuinya.
Fang Yu melirik keluarga Wei lain di depannya. Penampilan kelompok orang ini sebagian besar penuh dengan kebencian dan niat membunuh. Fang Yu menatap Wei Xuan lagi, dan mata Wei Xuan sudah bercanda. Sekarang, Fang Yu pada dasarnya yakin bahwa hanya Wei Xuan, Wei Tian, Wei Ziling, dan bahkan Wei Zhen yang tahu tentang konspirasi tersebut saat ini. Keempatnya merupakan peserta langsung dalam konspirasi ini. Adapun anggota keluarga Wei lainnya, termasuk tamu dari keluarga besar yang datang ke jamuan perayaan hari ini, sebenarnya adalah bidak catur bekas. Peran mereka adalah menyaksikan hal ini. Siapa yang membuatmu melakukan ini? Fang Yu bertanya pada Wei Xuan dengan energi yang sebenarnya. Wajah Wei Xuan sedikit berubah, tapi dia dengan cepat menenangkan diri dan menjawab, terima kasih atas kerja sama Anda. Setelah berbicara, wajah Wei Xuan kembali menunjukkan senyuman jahat. www.novelringan.com Fang Yu memandang Wei Xuan dan sedikit mengernyit. Tuan Fang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zheng Ze bertanya dengan mata panik. Ini sangat sederhana. Fang Yu berkata, pertama-tama kita memikirkan siapa yang akan mengubur lubang seperti itu untuk kita. Setelah itu, kita melawan tentara dan menyiramkan air kotor ke mereka, dan masalah ini terselesaikan dengan sempurna. Petik 2. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Wei Xuan menjadi bingung, dan tidak mengerti. Saat ini, pikiran Fang Yu sudah berputar cepat. Wei Xuan dan yang lainnya memasang jebakan seperti itu, dan pasti ada seseorang di belakangnya, dan itu memberi mereka keuntungan besar. Jika tidak, mereka tidak akan rela mengorbankan saudara laki-laki Wei Zhen. Jadi, siapa yang membiarkan mereka melakukan ini? Biarkan asosiasi Budo melawan keluarga seni bela diri, siapa yang mendapat keuntungan? Apa manfaatnya? Sebuah nama dengan cepat muncul di benak Fang Yu. Setengah semangat, Fang Yu menghancurkan sejumlah besar toples hitam, memulihkan pikiran hampir 1000 anggota asosiasi seni bela diri yang pikirannya dikendalikan. Ras Semiroh pasti menyadari kejadian ini. Oleh karena itu, mereka juga harus bisa berspekulasi bahwa Huaixu saat ini sedang berupaya membersihkan jejak yang mereka tinggalkan di asosiasi Budo. Perlombaan Semiroh memilih untuk menggunakan berbagai metode rahasia untuk mengendalikan pikiran anggota asosiasi seni bela diri, sehingga menyusup ke dalam asosiasi seni bela diri selangkah demi selangkah. Pemilihan cara ini menunjukkan bahwa mereka tidak ingin berkonflik langsung dengan asosiasi Budo Utara. Daya jerah Huaixu masih sangat besar. Justru karena inilah, saat ini, jika Anda ingin menunda penyelidikan Huaixu dan pembersihan ras setengah roh, Anda hanya dapat membuat insiden lain untuk mengalihkan perhatian Huaixu. Orang di balik kejadian ini kemungkinan besar adalah ras Semiroh. Mundur 10.000 langkah, tidak masalah jika ini bukan perlombaan Semiroh. Singkatnya, tidak ada salahnya Anda memercikkan air kotor ke balapan semi-spirit. Semiroh, ingin bersembunyi di kegelapan, kan? Aku akan membuatmu benar-benar terkenal di ibu kota utara hari ini. Fang Yu mencibir di dalam hatinya. Fang Chengtian, Zheng Ze, kamu harus memberikan penjelasan hari ini. Semua orang mematuhi perintah, waspada. Wei Wenseng meraung dengan mata merah. Lusinan aura kuat segera muncul, dikelilingi satu demi satu. Para tamu yang datang ke pesta perayaan semuanya mundur untuk memberi ruang bagi ruang kosong di tengah. Segera, lusinan anggota elit keluarga Wei semuanya hadir. Basis budidaya elit ini semuanya berada dalam tahap Yuan Ying. Mereka mengepung Fang Yu dan rombongannya dengan wajah tanpa ekspresi dan mata dingin. Di mana kedua pengikut Budo Association menghadapi formasi seperti itu, kaki mereka gemetar beberapa saat, dan mereka tidak dapat berdiri kokoh. Wajah Zheng Ze juga jelek. Meskipun Fang Yu mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tahu bahwa pukulan barusan tidak cukup untuk membunuh Wei Zhen, dia tetap menyalahkan dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa jika masalah ini terus berlanjut, segala sesuatunya pasti akan berkembang hingga tidak dapat diatasi. Namun sayangnya, dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk memecahkan situasi tersebut. Fang Chengtian, kamu bunuh keluarga Wei saya Tianjiao, kebencian ini, jangan berbagi kebencian yang sama. Bahkan jika Huaixu datang sendiri, dia harus membungkuk dan meminta maaf kepada saya. Jika tidak, keluarga Wei dan seni bela diri asosiasi tidak akan pernah mati. Wei Wenseng menatap Fang Yu dan meraung. Aku akan membacakan mantra nanti untuk membuat penampilanmu berubah sampai batas tertentu.
Jangan panik, tetap tenang. Fang Yu menggunakan akal sehatnya untuk berbicara kepada 3 orang di sebelahnya. Mendengar kata-kata Fang Yu, mereka bertiga masih tidak bereaksi. Pada saat ini, Fang Yu mendongak dan tertawa, hahaha. Huixu, Asosiasi Seni Bela Diri. Apakah menurutmu saya benar-benar anggota Asosiasi Seni Bela Diri? Begitu suara itu turun, Fang Yu melambaikan tangan kanannya ke depan. Sebuah lampu menyala. Fang Yu, bersama Zheng Ze di sebelahnya, dan 2 rombongan di belakang mereka, telah mengalami perubahan besar dalam pakaian dan penampilan mereka. Mereka berempat mengenakan jubah hitam. Fang Yu terlihat jauh lebih muda, tapi dia masih terlihat seperti pria parubaya dengan janggut hitam di dagunya. Dan Zheng Ze menjadi seorang lelaki tua dengan mata muram. Adapun 2 rombongan di belakang, wajahnya putih dan matanya cekung. Dan tubuh mereka berempat memancarkan semburan aura dingin, aura hitam terjalin. Hanya dalam 2 detik, penampilan dan aura keempatnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Adegan ini mengubah ekspresi semua orang yang hadir. Saya Dao Kong, penguasa ras Semiroh. Saya datang ke sini hari ini, hanya untuk mengumumkan berita. Fang Yu bergerak perlahan menuju langit. Di saat yang sama, nafas dalam dirinya terus meningkat. Seluruh bidang seni bela diri ditekan oleh nafas dingin. Perlombaan setengah roh akan segera kembali, dan kalian semua yang disebut keluarga seni bela diri, sekte seni bela diri, dan asosiasi seni bela diri, semua level. Ras setengah roh kita adalah penguasa dunia ini. Fang Yu berkata dengan dingin. Suaranya menyebar ke telinga semua orang melalui penyebaran truki. Semua orang hanya merasakan kedinginan sesaat, mengalir dari atas kepala mereka, dan langsung menembus seluruh tubuh, seperti jatuh ke dalam gua es. Melihat wajah pucat dan mata ngeri sekelompok orang di bawah, Fang Yu hanya merasa lucu di hatinya. Efek menggunakan Suan Ranqi sebagai penyamaran jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Orang-orang yang hadir tidak dapat melihat penyamarannya sama sekali. Saat ini, penonton terdiam. Bukan hanya karena paksaan Fang Yu, tetapi juga karena keterkejutan dari adegan ini. Jalan kosong, Semiroh, Ping Dunia Seni Bela Diri Ibu Kota Utara. Siapa yang berani mengatakan pernyataan seperti itu? Di tanah, Wei Xuan dan Wei Tian di samping saling memandang, ekspresi mereka sangat jelek. Terutama Wei Xuan, dengan tangan terkepal dan gigi terkatup, napasnya menjadi berat. Dia tahu betul bahwa Fang Chengtian dan partainya, yang tiba-tiba berubah di depannya, pasti menggunakan semacam penutup mata. Karena dia sendiri menerima kondisi yang diajukan oleh ras Semiroh, dan memasang jebakan hari ini. Jebakan ini awalnya dimaksudkan untuk memancing ketidakpuasan keluarga besar seni bela diri terhadap asosiasi seni bela diri, sehingga menyebabkan konfrontasi. Tapi sekarang, Fang Chengtian bersifat taktis dan melawan para jenderal. Dia bahkan secara langsung mengatakan bahwa dia adalah Dao Kong, dari ras Semiroh. Pendekatan ini benar-benar menghancurkan rencana Wei Xuan. Situasi ini sekarang, di luar kendali. Wei Xuan tahu bahwa 4 orang di depannya sedang menyamar, dan mereka berasal dari asosiasi seni bela diri. Namun, dia tidak punya bukti dan tidak bisa menjelaskan situasinya. Karena Fang Chengtian dan 3 orang lainnya saat ini, tidak peduli dari nafas atau penampilan mereka, tidak ada jejak penipuan. Apalagi nafas dingin yang menggigil di badan, membuat orang merasa tercekik. Ambil yang palsu, seolah-olah itu adalah penyamaran sebelumnya, tapi sekarang hanya mengungkapkan keilahiannya. Bagaimana cara melakukannya? Wei Xuan mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yu di udara, matanya penuh keterkejutan. Saat ini, Fang Yu juga hanya menundukkan kepalanya dan menatap Wei Xuan. Kecemerlangan klan Semiroh kami dimulai dari keluarga Wei Mu, dari 3 kebanggaan surgawi keluarga Wei Mu. Fang Yu mencibir. Mendengar kalimat ini, hati semua orang di bawah tiba-tiba bergetar. Tidak heran jika Tianjiao Wei Zhen dalam tahap transformasi akan terbunuh hanya dengan 1 pukulan. Ternyata keempat orang ini sama sekali bukan dari asosiasi seni bela diri. Tapi dari ras Semiroh yang luar biasa. Tidak heran jika Fang Chengtian berani menjadi begitu sombong, sama sekali tidak masuk akal. Sekilas, semuanya beres. Mereka berempat dari ras Semiroh telah bersiap untuk merepotkan keluarga Wei sejak awal. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, pertahanan psikologis Wei Xuan berada di ambang kehancuran. Untuk rencana hari ini, dia bahkan mengorbankan sepupunya Wei Zhen. Tapi pengorbanan Wei Zhen dimanfaatkan kembali. Dengan cara ini,
Wei Zhen mati sia-sia. Dan karena rencananya gagal, mereka tidak bisa mendapatkan hadiah yang dijanjikan Master Soul kepada mereka. Semuanya berakhir. Wei Xuan tidak berdamai. Sial, omong kosong. Kamu dari Asosiasi Seni Bela Diri. Tidak ingin mengalihkan perhatian semua orang. Wei Xuan berteriak sambil menunjuk ke arah Fang Yu. Fang Yu menatap wajah Wei Xuan yang merah, mencibir, dan berkata, "Ya, lebih baik lagi jika kamu memperlakukanku sebagai sampah Asosiasi Budo. Anda sebaiknya pergi ke Asosiasi Budo dan membuat keributan. Ngomong-ngomong, mereka menghancurkan aula mereka. Ini akan menyelamatkanku dari banyak masalah." Di antara kata-kata itu, aura Fang Yu masih meningkat, tubuhnya terjerat dengan roh jahat. Orang-orang di tanah melihat sosok seperti iblis yang turun di udara, dan ada pandangan ketakutan di mata mereka. Meskipun basis kultivasi tidak terlihat, tekanan kuat ini telah jauh melampaui tahap transformasi dewa. "Nona, apakah kita meminta bantuan?" Seorang pengikut bertanya dengan pucat. Qi Ruoxing juga menjadi pucat, melihat sosok di udara, jantungnya berdebar kencang. Bahaya, bahaya ekstrim. Seluruh lapangan latihan sunyi, tidak ada yang berbicara. Banyak orang yang hadir berada di tahap jiwa baru lahir atau lebih tinggi, dan beberapa bahkan berada di tahap transenden tapi. Di hadapan Fang Yu, mereka ketakutan yang tak bisa dijelaskan, dan mereka terpana dengan gagasan menyerang secara aktif. Bahkan Zheng Ze dan kedua rombongan memandang Fang Yu di udara dengan keraguan di hati mereka. Fang Yu sekarang memiliki roh jahat yang menakjubkan dan roh yang mengerikan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda tidak dapat mengatakan bahwa dia adalah Fang Yu yang asli. Apakah dia benar-benar kosong? Zheng Ze berpikir dalam hati. Tapi dia dengan cepat mengingat apa yang dikatakan Fang Yu kepadanya sebelum menyamar, dan segera menepis gagasan itu. "Kamu segera terbang di belakangku." Saat ini, suara Fang Yu terdengar di telinga Zheng Ze dan kedua rombongan. Mereka bertiga gelisah dan segera berangkat. "Kalian, bersiaplah untuk menerima aturan perlombaan setengah roh." Pada saat yang sama, Fang Yu di udara mengangkat tangan kanannya. Ada cincin tambahan di jari telunjuk kanannya. Cincin penduduk bumi yang belum pernah digunakan. Bas, cincin roh bumi diaktifkan, dan cahaya kuning muncul. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, dan cincin roh bumi bersinar. Boom, tanah di bawah kaki semua orang, segera runtuh. Apa? Ada ledakan seru gelombang www.novelringan.com. Gelombang orang-orang di tanah segera melepaskan energi mereka yang sebenarnya, melayang di udara. Mereka memperhatikan tanah di bawah kaki mereka, tenggelam dengan cepat. Tanah di dalam rumah seluruh keluarga Wei runtuh saat ini dan berubah menjadi lubang besar. Semua bangunan dan fasilitas hancur. Adegan ini sangat mengejutkan, dan semua ini hanyalah seseorang bernama Dao Kong di udara, menutupi tangannya. "Lakukan sekarang, bunuh dia." Wei Xuan kehilangan akal sehatnya dan berteriak. Kelompok elit keluarga Wei mengertakkan gigi ketika mendengar perintah Tuan Muda, dan bergegas ke atas. Fang Yu menurunkan alisnya dan menggerakkan telapak tangan kanannya ke bawah. Ledakan. Dengan ledakan keras, lebih dari 30 seniman bela diri keluarga Wei yang bergegas ke atas terkena pukulan keras dan jatuh. Fang Yu menunjuk Wei Xuan lagi. "Sejujurnya, aku sangat benci senyumanmu." Fang Yu berkata dengan ringan, dan cahaya keemasan bersinar di jari kanannya. Memanggil, Jin Mang melesat di udara seperti anak panah tajam dan bergegas menuju dada Wei Xuan. Wajah Wei Xuan berubah drastis. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Posisi dada kirinya langsung ditembus oleh Jin Mang. Engah, Wei Xuan memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. "Xuaner!" Wei Wenseng berteriak dan bergegas menuju Wei Xuan. "Hampir selesai. Citra Dao Kong seharusnya sudah mengakar kuat di hati masyarakat, dan kamu bisa lolos." Fang Yu berkata dalam hatinya, dan pada saat yang sama mengaktifkan cincin halus itu. "Kali ini saya di sini hanya untuk menyapa kalian semua. Segera, saya akan benar-benar membawa anggota klan saya untuk menyamakan dunia seni bela diri utara Anda. Bersiaplah secara mental." Fang Yu berkata dengan dingin. Detik berikutnya, di mata semua orang di bawah yang ketakutan dan ngeri, Fang Yu, bersama dengan 3 orang di belakangnya, berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke udara. Setengah roh, Dao Kong, Tianjiao Wei Zhen terbunuh, rumah besar Wei runtuh. Berita ini, seperti badai dan ombak,
menyapu seluruh ibu kota utara dalam waktu yang sangat singkat. Tak hanya dunia persilatan yang mendapat kabar tersebut, dunia sekuler pun antusias membicarakan hal ini. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Wei dari 8 keluarga besar. Di mata sebagian besar orang di Beidou, 8 keluarga besar mewakili 8 keluarga yang tidak boleh menyinggung perasaan. Terlebih lagi, keluarga Wei baru saja membagikan 3 talenta. Pusat perhatian sedang booming dan panas. Tapi di hari bahagia seperti pesta perayaan, tragedi semacam ini terjadi di luar dugaan semua orang. Tiba-tiba, 2 nama yang sebelumnya asing yaitu Dao Kong dan ras semi-spirit tiba-tiba menjadi nama yang tidak asing lagi bagi semua orang. Semua orang mendiskusikan siapa Dao Kong dan apa keberadaan ras semi-roh. Dan apa yang dikatakan Dao Kong di rumah Wei juga menyebar dengan liar. Dia akan memimpin perlombaan setengah roh untuk menyamakan kedudukan dunia seni bela diri utara. Pernyataan ini terkesan arogan, namun menakutkan. Sebab, semua orang yang hadir saat itu dikejutkan dengan aura kuat Dao Kong. Banyak orang bahkan meninggalkan bayangan psikologis. Melalui laporan kelompok orang ini, ditambah dengan penderitaan nyata keluarga Wei sekarang. Banyak orang berspekulasi bahwa tingkat kultivasi Dao Kong ini mungkin telah mencapai tahap integrasi, atau bahkan lebih tinggi. Ancaman setengah roh tidak boleh dicegah. Keluarga Qi, di ruang kerja. Ruo Xing, menurutmu, tingkat kultivasi Dao Kong mungkin berapa? Qi Hongshan mengerutkan kening dan bertanya. Qi Ruo Xing berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, saya tidak yakin, tapi dia dapat dengan mudah menghancurkan lusinan seniman bela diri keluarga Wei hingga terluka parah, dan jari lainnya menembus. Dada Wei Xuan, miliknya kekuatan, mungkin seperti yang dikabarkan, adalah tentang periode Fit. Kalau hanya ada masa Fit, tidak perlu takut. Qi Hongshan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, perasaan berbahaya yang dia bawa kepadaku, bukan hanya penindasan terhadap nafas dasar kultivasi. Itu lebih dari dia, kata Qi Ruoxing dengan ekspresi ketakutan di matanya yang indah. Ketika Qi Hongshan melihat Qi Ruoxing terlihat seperti ini, dia berkata, Ruoxing, jangan khawatir. Tidak peduli apa Dao Kong dan apa yang disebut kekuatan klan semi-roh di belakangnya, tidak perlu ditakuti. Karena mereka berani mengatakan ini di depan umum kata-kata provokatif, lalu menusuk sarang lebah. Saya yakin dalam 2 hari terakhir, semua keluarga besar akan mengadakan rapat pleno. Selain itu, Qi Ruoxing mengangguk ringan, baru saja hendak berbalik dan pergi, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, Ayah, kaki Xiaoxi, apakah ada harapan untuk sembuh? Qi Hongshan tampak serius, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saat ini, dia hanya bisa menggunakan teknologi modern untuk memasangkan prostesis robotik padanya, dan kemudian dia bisa berjalan, tapi dia tidak bisa serapi sebelumnya. Qi Ruoxing menggigit bibir merahnya dan berkata, sudah kubilang sebelumnya bahwa aku bertemu seseorang di area kehidupan terlarang. Dia bilang dia bisa menyembuhkan Xiaoxi, tapi aku tidak bisa menemukannya sekarang. Banyak dokter terkenal telah menemui Xiaoxi, dan mereka semua berkata tidak mungkin. Kamu begitu yakin orang yang kamu sebutkan, bisa disembuhkan? Qi Hongshan bertanya dengan mata menyipit. Yah, aku percaya padanya, dia pasti punya cara. Saat itu, dia juga berjanji padaku bahwa dia bisa merawat Xiaoxi. Tapi kemudian dia pergi ke tempat lain, kata Qi Ruoxing tegas. Kalau begitu, aku akan mendiversifikasi stafku untuk membantumu menemukannya. Siapa namanya? Apa saja ciri-cirinya? Qi Hongshan bertanya. Namanya Fang Yu, dan dia terlihat sangat tampan. Pada titik ini, pipi Qi Ruoxing sedikit memerah dan suaranya menjadi rendah. Dia masih sangat muda, dan sepertinya dia berusia awal 20-an. Qi Hongshan melihat ekspresi putrinya, kelopak matanya sedikit bergerak, dan berkata, oke, jika saya menemukannya, saya akan memberi tahu Anda. Fang Yu dan Zheng Ze datang ke Villa Yinlin ketika seluruh ibu kota utara sedang melonjak. Sedangkan untuk kedua rombongan, Fang Yu telah sepenuhnya menghapus ingatan mereka tentang keluarga Wei dengan mantra. Dengan cara ini, satu-satunya orang yang mengetahui apa yang terjadi hanyalah Fang Yu dan Zheng Ze. Huaixu sedang duduk di kabin, membuat teh. Melihat Fang Yu dan Zheng Ze datang, Huaixu mengangkat matanya, memandang Fang Yu, tersenyum dan berkata, Saudara Fang, kamu telah melakukan hal yang menggemparkan lainnya. Tidak mungkin,
Aku juga terpaksa tidak berdaya. Fang Yu berkata, Semi-roh yang mendirikan biro ingin mengadu saya tidak bisa begitu saja jatuh ke dalam lubang seperti ini, saya harus melakukan sesuatu. Huaixu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, itu mengatakan, aku benar-benar harus berterima kasih kepada perlombaan setengah roh karena telah menciptakan kesempatan seperti itu bagi saudara Fang. Dao Kong seharusnya tidak membayangkan bahwa dia menjadi terkenal di ibu kota utara secepat ini, kan? Fang Yu tertawa main-main. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya itu, saudara Fang. Adegan ini sangat bagus, sangat bagus. Huaixu berkata dengan penuh emosi. Ketika dia pertama kali mendengar berita dari keluarga Wei, Huaixu pertama kali terkejut, tetapi dia dengan cepat menebak niat Fang Yu. Dia hanya tidak melakukannya. Aku tidak menyangka kejadian ini sebenarnya adalah jebakan yang dibuat oleh ras Semi-roh. Bagaimanapun juga, efek Fang Yu dapat diprediksi. Saat ini, Dao Kong dan ras Semi-roh sedang dibahas di seluruh utara. However, Fang Yu was disguised as empty, with awe inspiring evil spirit, strong strength, and unruly heart. This image has been engraved in the hearts of every Beidou citizen. In this way, Dao Kong and the semi-spirit Rache, whether they want it or not, they have surfaced, and they can no longer hide in the dark as they did before. In addition, the attitude of the entire northern capital martial arts world toward Dao Kong and the semi-spirit Rache will be vigilant and hostile. Those martial arts families and sects have eyes higher than the top, even if they are Huaixu coming forward on weekdays, they are not necessarily moved. But now, they are very likely to unite spontaneously to win the semi-spirit Rache. Such a result is undoubtedly a great thing for the determination to eradicate the half-spirit Rache. After looking for a while, he sighed with a guilty expression, Brother Fang, I have selected trustworthy subordinates in the 4 major groups in the past 2 days, and the progress is still going well. But the people in the 4 major groups, to be honest, they can say it not much. I remember, didn't you also have an organization in North, called the Orderer? Fang Yu asked with a frown. Speaking of the Orderer, Huaixu frowned, shook his head, and sighed, the Orderer is essentially an independent organization. I have no power to dispatch them. You don't need to be dispatched. I think the people in them still have a sense of justice. I didn't want to care about the immortal Rache in Huaibei at first, because a 6-star master named Mo Xiu came to me. Fang Yu sighed. Mo Xiu, it's really good. Huaixu nodded and sighed, he is indeed a very responsible person. That's not eno gelombang www.novelhall.com gelombang go to the Orderer to find someone. Manpower is eno. Fang Yu raised his brows and sighed. But Huaixu still shook his head and sighed. At this time, Zheng Ze on the side opened his mouth and sighed, Master Fang, you don't know. The highest will of the teacher and the order, Master Tianchen is not very good. So, Master Tianchen, I haven't heard of it. Fang Yu sighed. The great Master Tianchen is the strongest mage on the bright side, and has reached 8 stars. Zheng Ze sighed. On the bright side, it means there is someone stronger than him in the dark. Fang Yu asked curiously. Yes, it is said that there are still some hidden masters, with strengths of 9 or even 10 stars, but those are legends, and there is no way to prove their existence. Zheng Ze sighed, Fang Yu nodded, and sighed nothing more. In that case, you don't need to come forward. Tell me the address of the order organization, and I will talk to Mo Xiu the next day. Fang Yu sighed. Huaixu mengangkat matanya dan berkata, urutan ketertiban umumnya tidak mengizinkan orang luar masuk, tapi... Selama kata-kata itu, tangan kanan Huaixu bergerak maju, sebuah cahaya menyala di telapak tangannya, dan sebuah tanda kayu muncul dengan kata itu, Tong, terukir di atasnya. Dengan token ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu dimanapun, kata Huaixu. Fang Yu mengambil token itu, melihatnya, lalu memasukkannya ke dalam saku celananya, bangkit dan berkata, kalau begitu aku akan pergi ke sana ketika aku punya waktu. Saudara Fang, saya sudah menghubungi Xiu Yuan. Dia mendengar bahwa Anda berada di ibu kota utara. Dia sangat senang dan berkata bahwa dia akan kembali secepat mungkin untuk bertemu dengan Anda, kata Huaixu. Kembali, di mana dia sekarang? Fang Yu bertanya. Entahlah,
Tapi pasti jauh dari utara. Jawab Huaixu. Mari kita bicarakan hal itu saat dia datang. Setelah berbicara, Fang Yu meninggalkan villa hutan yang tersembunyi. Keesokan paginya, Fang Yu dan Zheng Ze pergi ke aula asosiasi Beitu Budo. Sebelum menuju ke aula, Fang Yu menggunakan Xuan Ranqi lagi untuk menyamarkan dirinya dan penampilan Zheng Ze. Akibatnya, Fang Yu dan Zheng Ze memiliki banyak bekas luka di wajah mereka, dan kulit mereka menjadi sangat tidak sehat. Fang Yu tahu betul bahwa dia harus terus menambahkan api. Aktingnya harus dilakukan sampai akhir. Dengan kesempatan ini, kamu bahkan bisa langsung menutup jalan perlombaan semi-roh, apapun yang mereka inginkan. Fang Yu berkata dalam hatinya. Fang Yu dan Zheng Ze baru datang ke aula setelah menggunakan Xuan Ranqi untuk menyelesaikan penyamaran. Begitu saya masuk, saya melihat Pan Yusan yang terlihat cemas. Ketika Pan Yusan melihat bekas luka di wajah Fang Yu dan Zheng Ze, dia terkejut sejenak dan bertanya, "Tuan Fang, mengapa kamu terluka parah?" "Hei," sepatah kata pun sulit diucapkan. Fang Yu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Petik 2. Karena apa yang terjadi kemarin, Ketua Wang kembali, dan pertemuan darurat sedang diadakan. Tuan Fang, jika tubuh Anda dapat mendukung, ikuti saja saya ke pertemuan itu. Pan Yusan memikirkan bisnis itu dengan cemas. Dikatakan, Presiden Wang kembali. Mata Fang Yu berbinar, mengetahui bahwa pertemuan yang sekarang diadakan pasti ada hubungannya dengan kejadian di keluarga Wei kemarin. Tubuhku baik-baik saja, ayo pergi, kata Fang Yu. Jadi Fang Yu dan Zheng Ze mengikuti Pan Yusan dan berjalan ke ruang konferensi tingkat atas. Mendorong pintu ruang konferensi, saya menemukan bahwa meja konferensi penuh dengan orang. Selain beberapa wakil ketua dan asistennya, terdapat juga eksekutif puncak yang membawahi berbagai departemen. Di atas meja konferensi, duduk seorang pria parubaya dengan wajah anggun. Fang Yu tahu bahwa pria ini adalah Presiden, Wang Wensan. Pan Yusan dan rombongannya muncul, dan semua orang di ruang pertemuan mengarahkan pandangan mereka. Melihat bekas luka di wajah Fang Yu dan Zheng Ze, warna kulit semua orang berubah. Wang Wensan sedikit mengernyit, matanya menyapu Fang Yu dan Zheng Ze, dengan tatapan tajam di matanya. Ketua, ini Fang Chengtian, wakil ketua Fang. Di sebelahnya adalah asistennya, Tuan Zheng Ze. Keduanya adalah murid guru Huaixu, yang ditunjuk secara pribadi oleh guru Huaixu dan baru saja menjabat selama 3 hari. Pan Yusan di samping memperkenalkan. Baiklah, ayo duduk dulu. Wang Wensan mengangguk ringan dan berkata. Pan Yusan duduk di posisi paling dekat dengan kiri Wang Wensan. Fang Yu berada di samping Pan Yusan, dan Zheng Ze berdiri di belakang. Setelah duduk di meja konferensi, Wang Wensan menatap Fang Yu lagi dan bertanya, Wakil Presiden Fang, ada apa dengan cederamu? Kemarin, saya pergi ke rumah Wei bersama Zheng Ze untuk berpartisipasi dalam jamuan perayaan. Tapi dalam perjalanan, kami diserang oleh sekelompok orang berbaju hitam, dan kemudian kami pingsan hingga koma. Kami bangun sekali lagi, saat itu masih pagi. Kata Fang Yu, wajahnya menunjukkan kepanikan yang berkepanjangan, dan kemampuan aktingnya cukup bagus. Zheng Ze di belakang tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan akting seperti itu, jadi dia harus menundukkan kepala dan tetap diam. Dua rombongan yang menemanimu kemarin, kenapa mereka baik-baik saja? Seorang pria tingkat tinggi yang duduk di seberangnya bertanya. Selama pidatonya, keduanya diundang ke ruang konferensi. Melihat begitu banyak pejabat tinggi, keduanya sangat gugup hingga dahi mereka berkeringat, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami telah menanyakan kedua orang ini, dan ingatan mereka sepertinya hilang. Orang lain yang duduk di seberang meja konferensi berdiri dan berkata, Wakil Presiden Fang, apakah Anda membawa kedua rombongan ini ke rumah Wei kemarin? Wang Wensan bertanya. Ya, kata Fang Yu sambil melihat kedua orang ini. Apakah kamu memperhatikan situasi kedua orang ini ketika kamu diserang? Wang Wensan bertanya lagi. Tidak, kekuatan lawan sangat kuat. Zheng Ze dan aku tidak bertahan lama sebelum kami pingsan. Jawab Fang Yu. Jadi, Wang Wensan mengangguk ringan, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat untuk membiarkan kedua rombongan itu pergi. Bagaimana kondisi fisik Master Huaixu akhir-akhir ini? Wang Wensan tiba-tiba menoleh untuk melihat Fang Yu, dan bertanya sambil tersenyum. Orang tuanya selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih, Pimpinan Wang, atas perhatian Anda.
Jawab Fang Yu. Karena kalian berdua menderita luka yang sangat parah, tidak perlu berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Kalian harus pulih dari luka kalian untuk sementara waktu, kata Wang Wensan. Tidak apa-apa, aku mendengar tentang apa yang terjadi pada keluarga Wei pagi ini. Aku sangat berat, dan pihak lain menggunakan identitasku untuk membunuh. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Fang Yu tampak kesal dan berkata, saya harus menemukan kelompok ini, pembunuh, dan menghukum mereka dengan berat. Jangan khawatir, wakil pimpinan Fang, saya kembali untuk pertemuan hari ini, hanya untuk membahas solusinya kali ini, kata Wang Wensan. Oke, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Binatang buas yang nakal ini. Fang Yu berkata dengan marah. Untuk periode waktu berikutnya, rapat berjalan normal. Isi pertemuannya adalah membahas bagaimana menemukan setengah roh dan daokong. Kelayakan saran ini tidaklah penting, yang penting dapat mencerminkan kebencian Fang Yu terhadap ras semi-roh saat ini. Setelah pertemuan tersebut, Fang Yu ditinggalkan sendirian oleh Wang Wensan. Di ruang pertemuan, hanya tersisa Wang Wensan dan Fang Yu. Wakil Presiden Fang, ada pertemuan lagi di sore hari. Saya ingin Anda menemani saya hadir, kata Wang Wensan. Pertemuan apa? Fang Yu bertanya, karena kejadian yang terjadi di keluarga Wei kemarin, sifatnya sangat buruk. Oleh karena itu, keluarga besar memutuskan untuk mengirimkan perwakilannya untuk mengadakan pertemuan bersama. Tema pertemuannya mirip dengan isi pertemuan kita tadi. Wang Wensan memandang Fang Yu dan berkata, Wakil Presiden Fang, jika kondisi fisik Anda memungkinkan. Tentu saja saya tidak punya masalah. Fang Yu segera menjawab, bagus, sore sudah habis, aku akan datang ke kantormu untuk menemuimu lagi. Wang Wensan tersenyum. Fang Yu mengangguk, bangkit dan meninggalkan ruang pertemuan. Wang Wensan duduk sendirian di atas meja konferensi, mengatupkan kedua tangannya, menopang dagunya, melihat Fang Yu pergi, sedikit mengernyit. Fang Yu kembali ke kantornya dan duduk di kursi, sambil berpikir juga. Wang Wensan ini, sepertinya punya masalah. Tapi di mana masalahnya, dia belum bisa melihatnya. Itu sebabnya dia menyetujui Wang Wensan untuk mengikuti pertemuan keluarga sore ini. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat Wang Wensan dengan baik. Pada pukul 3 sore, Fang Yu mengikuti Wang Wensan sendirian ke sebuah restoran di area pusat Beidou, bernama Long Feng Restaurant. Tempat pertemuan terletak di lantai 3 restoran. Ketika keduanya sampai di lantai 3, meja oval panjang di ruang tamu sudah penuh dengan orang. Tubuh kelompok orang ini memancarkan aura basis kultivasi yang samar gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang alam setiap orang tidak lemah. Selain aura budidaya, ciri yang paling menonjol dari kelompok orang ini adalah auranya yang kuat dan auranya yang memikat. Sekilas saya tahu bahwa kelompok orang ini biasanya berpangkat tinggi, manja, dan superior. Kelompok orang ini adalah perwakilan yang diutus oleh berbagai keluarga. Pencak silat di Beidou, belum tentu menjadi kepala keluarga, namun status mereka dalam keluarga sudah pasti tidak rendah. Kedatangan Wang Wensan dan Fang Yu tidak menarik perhatian para pria besar tersebut. Karena saat ini mereka sedang asyik berdiskusi. Anak kedua Hu, menurutku kamu hanyalah orang asing. Apa yang menakutkan dari ras setengah roh? Daokong itu, jika ada sejenisnya, akan muncul lagi. Jangan menyombongkan diri, kali ini aku menanam keluarga Wei, salah satu dari 8 keluarga terbesar. Pernahkah kamu mendengarnya? Wei Zhen, yang baru saja masuk daftar teratas, dibombardir dan dibunuh oleh pengikut di sebelah Daokong. Aku sungguh tidak percaya, mereka begitu kuat, kenapa kita belum pernah mendengarnya sebelumnya? Seluruh 3 lantai penuh dengan kebisingan, masing-masing mengungkapkan pendapatnya sendiri. Wang Wensan membawa Fang Yu dan duduk di sudut meja panjang. Fang Yu memandang Wang Wensan dan sedikit menyipitkan matanya. Jelas sekali, ketika Wang Wensan datang ke sini hari ini, dia harus mewakili keluarga Wang. Melihat semua orang masih berdiskusi dengan antusias, Wang Wensan terbatuk-batuk dan berkata, tolong hentikan diskusi untuk saat ini. Wang Wensan menggunakan sedikit energi nyata, jadi meskipun suara kalimat ini tidak keras, namun menyebar ke telinga semua orang yang hadir. Segera, seluruh lantai menjadi sunyi. Perwakilan dari setiap keluarga yang duduk di meja panjang memandang Wang Wensan bersama-sama. Kapanpun, perwakilan keluarga Wang adalah orang yang memiliki beban terberat di lapangan. Terlebih lagi,
Wang Wensan juga merupakan Presiden Asosiasi Budo Ibu Kota Utara. Konten yang kita bahas hari ini adalah tentang Daokong dan Semi Spirit. Wang Wensan berkata perlahan, selanjutnya, kalian semua bisa mengangkat tangan dan mengekspresikan pandangan kalian sendiri. Begitu suara itu turun, seseorang mengangkat tangannya. Wang Wensan memandang pria itu dan tersenyum, saudara Dong, apa yang ingin kamu katakan? Menurutku kita tidak bisa berprasangka buruk. Dengan kata lain, kita harus memastikan bahwa ada perlombaan semi roh sebelum membahas hal-hal lain. Jawab Dong Zeng. Ia berasal dari keluarga kelas menengah, keluarga Dong, dan merupakan generasi ketiga dari keluarga Dong. Di mana saya harus yakin, apa yang terjadi dengan keluarga Wei kemarin telah menjadi fakta. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke rumah keluarga Wei untuk melihatnya. Seseorang mengerutkan kening dan membalas. Saya tahu apa yang terjadi pada keluarga Wei adalah fakta. Saya hanya mempertanyakan identitas orang yang melakukan hal ini di keluarga Wei. Dong Zeng berkata dengan tenang, saya pikir semua orang di sini, tidak ada yang pernah mendengar tentang semi roh dan yang disebut Daokong. Kedua nama ini cukup aneh bagi kami. Saudara Dong, kamu bisa mengatakan apa yang kamu pikirkan, kata Wang Wensan. Sederhana sekali, saya hanya berpikir. Mungkinkah seseorang menggunakan semacam teknik rahasia untuk mengubah penampilan setelah mengambil tindakan terhadap keluarga Wei, dan menemukan identitas yang tidak ada? Kata Dong Zeng. Mata Fang Yu bergerak sedikit ketika mendengar kata-kata ini. Tampaknya tangan ras setengah roh tidak hanya mencapai bagian dalam asosiasi seni bela diri, tetapi juga bagian dalam keluarga seni bela diri. Wang Wensan, yang duduk di samping, memiliki warna aneh di matanya. Bagaimana ini mungkin? Kemarin begitu banyak orang yang hadir, dan mereka semua melihat ketangguhan Daokong. Maksudmu, semua orang telah disembunyikan. Seseorang bertanya, ini adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Dong Zeng menjawab, selalu ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Menurutku kamu terlalu banyak berpikir. Menurutku, apa yang terjadi adalah kebenarannya, tidak banyak liku-likunya sama sekali, kata pria itu. Saya hanya mengutarakan pendapat saya, dan tidak mengatakan bahwa ini adalah kebenaran. Dong Zeng tersenyum. Saya pikir apa yang dikatakan Dong Zeng masuk akal. Saya juga setuju. Pertama-tama, kita harus menyelidiki dengan jelas apakah Daokong dan Semi Spirit benar-benar ada. Ya, harusnya jelas. Pernyataan Dong Zeng didukung banyak orang. Tetapi bagaimana kamu memeriksanya? Seseorang bertanya. Saya mendengar bahwa yang disebut Daokong kemarin masih menjadi wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri yang baru diangkat, Fang Chengtian. Dong Zeng berkata, ayo kita cari Fang Chengtian dan tanyakan tentang itu. Saya telah membawanya, kata Wang Wensan. Setelah berbicara, Wang Wensan melirik Fang Yu. Fang Yu berdiri dan berkata, saya Fang Chengtian. Melihat bekas luka di wajah Fang Yu dan corak kulit yang buruk, semua perwakilan keluarga bangsawan yang hadir memiliki secercah kejelasan. Kamu adalah Fang Chengtian. Dong Zeng menatap Fang Yu, dengan kilatan samar di matanya. Sedikit keganasan ini ditangkap oleh Fang Yu. Benar saja, dia adalah manusia setengah roh. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi kemarin? Dong Zeng menatap mata Fang Yu dan bertanya dengan suara yang dalam. Fang Yu melirik Wang Wensan. Wakil Presiden Fang, Anda bisa mengulangi apa yang Anda katakan kepada kami pagi ini. Tentu saja, jika Anda bisa lebih detailnya, akan lebih baik lagi, kata Wang Wensan. Bagus, Fang Yu mengangguk. Kemarin pagi, asisten saya Zheng Ze dan saya menaiki mobil khusus Asosiasi Seni Bela Diri, membawa 2 rombongan, dan pergi ke rumah Wei. Kemudian kami diserang, kata Fang Yu. Mengalami serangan itu, kapan, di mana itu? Bagaimana situasi di sekitarnya? Dong Zeng menanyakan 3 pertanyaan berturut-turut. Fang Yu melirik ke arah Dong Zeng, berpura-pura terlihat seperti kenangan, dan menjawab, ia diserang sekitar setengah jam setelah mengemudi. Mengenai lokasi dan kondisi sekitarnya, saya tidak tahu karena saya sedang melihat ke bawah ke telepon di waktu. Dong Zeng menyipitkan mata sedikit dan berkata, siapa yang diserang oleh seseorang? Apakah kamu ingat penampilannya? Beberapa orang berbaju hitam, mereka tiba-tiba muncul dan membuat mobil kami berhenti secara paksa. Kemudian Zheng Ze dan saya menyadari bahayanya dan ingin melakukannya. Bangun, hari ini masih pagi sekali, kata Fang Yu.
Bagaimana dengan penampilan pria berbaju hitam? Dongzeng bertanya. Mereka menutupi wajah mereka. Saya tidak ingat, kata Fang Yu. Dongzeng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada buruk, mengapa kamu mengingat begitu banyak hal? Saudara Dong, wakil pimpinan Fang mengalami serangan diam-diam. Dia tentu saja tidak memiliki banyak kesan terhadap lingkungan dan berbagai informasi pada saat itu. Ini adalah situasi yang normal. Wang Wensan di samping berkata, saya hanya ingin mengklarifikasi situasi semuanya, saya tidak bermaksud menargetkannya. Dongzeng sepertinya menyadari bahwa emosinya tidak benar, ekspresinya menjadi sangat rileks dan berkata, Wakil Presiden Fang, terima kasih telah menjawab pertanyaannya, silakan duduk dulu, kata Wang Wensan. Fang Yu duduk dan tersenyum pada Dongzeng. Ekspresi Dongzeng terhenti, lalu wajahnya pucat. Sebagai anggota klan setengah roh, setelah kejadian kemarin, dia memahami kebenaran dari semuanya. Oleh karena itu, dia dengan sukarela meminta untuk mewakili keluarga Dong untuk berpartisipasi dalam pertemuan keluarga hari ini, hanya untuk mencari cara untuk mengalihkan perhatian semua orang kembali. Tapi saya tidak menyangka Fang Chengtian benar-benar datang. Pertanyaannya tidak menyakitkan atau gatal bagi Chengtian, dan tidak ada cara untuk menunjukkan kakinya. Lebih buruk lagi, Wang Wensan dari keluarga Wang tampaknya berada di pihak Fang Chengtian. Dengan cara ini, rencananya hari ini pada dasarnya gagal. Setelah Fang Yu duduk, keraguan Dongzeng pada dasarnya diabaikan. Perwakilan keluarga bangsawan terus mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan ras semi-roh dan Daokong. Menurutku, keluarga besar kita telah bersatu dan mengirimkan semua elit secara langsung untuk membawa klan semi-roh ke sarangnya. Menurutku juga begitu, menunggu Daokong melakukan serangan diam-diam yang kedua. Ini terlalu pasif. Kita berinisiatif menyerang. Jangan beri dia kesempatan lagi untuk melakukannya. Saya setuju dengan pendekatan ini. Akan ada waktu gelombang www.novelringan.com gelombang konferensi seni bela diri akan segera dimulai. Kita harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Fang Yu mendengarkan komentar orang-orang ini dengan senyum tipis di wajahnya. Namun wajah Dongzeng menjadi lebih muram. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tiba-tiba, ras setengah roh, yang belum pernah diekspos ke publik sebelumnya, tiba-tiba menjadi tikus yang menyeberang jalan yang diteriakkan dan dipukuli semua orang. Jika ini terus berlanjut, akan sulit untuk melaksanakan berbagai rencana perlombaan semi-roh. Ini sudah terjadi begitu lama, dan selain mengatakan yang sebenarnya, tidak ada satupun orang dewasa di atas yang menginstruksikan, apa yang terjadi. Pasti ada solusinya. Suasana hati Dongzeng menjadi semakin kacau. Sudah 3 tahun sejak dia mengikuti perlombaan setengah roh. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah memperoleh banyak manfaat dan basis budidayanya meningkat pesat. Sejak itu, dia memutuskan bahwa dia harus mengikuti perlombaan setengah roh dan mengikuti instruksi Daokong Sangxian hingga era pemulihan hebat. Daokong Sangxian berjanji bahwa pada saat itu, dia akan memberikan kesempatan besar kepada semua orang di klan. Atas kesempatan besar ini, Dongzeng sangat patuh selama 3 tahun terakhir, dan dia telah menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya. Dia telah memikirkan datangnya era pemulihan besar. Dia sedang memikirkan tentang peluang besar yang menjadi miliknya dan seberapa besar manfaat yang akan didapatnya. Tapi saya tidak berpikir bahwa era pemulihan besar yang disebutkan oleh Daokong Sangxian belum tiba, tetapi ras setengah roh didorong ke garis depan. Dongzeng sangat jelas bahwa situasinya sudah sangat kritis. Jika orang dewasa di atas tidak merespons, segalanya akan menjadi tidak beres. Setengah roh, Daokong, tidak ada sama sekali. Pelaku dari kejadian kemarin adalah Fang Chengtian sendiri. Saat suasana hati Dongzeng menjadi semakin berat, suara keras dan penuh kebencian tiba-tiba datang dari belakang.